Oke, halo semuanya. Apa kabar, cu, lur, ler, bro, sis, wede. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series, yaitu Supreme God Emperor. Dan buat temen-temen yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan pertarungan antara aliansi Yun versus pasukan dari Clan Rou. Di sana setelah terkena serangan telak dari Lord Muyun kemarin, tanpa diduga Jenderal Rou ini masih bisa bertahan. Bahkan ia malah meremehkan kekuatan altar jiwa manusia yang katanya tak sebanding dengan altar jiwa dari Clan Rou-nya. Karena memang altar dari Clan Rou-nya dipadatkan oleh tubuh mereka sendiri dan dikombinasikan dengan energi iblis. Sedangkan Lord Muyun yang mendengarnya, ia hanya tertawa tipis dan kembali memberikan serangannya. Di mana kali ini ia mengeluarkan teknik bola apinya untuk menyudutkan musuhnya itu. Jenderal Rou yang melihatnya, awalnya ia mencoba menahan serangan itu. Tapi ternyata bola api milik Lord Muyun dapat melelehkan energi iblisnya. Alhasil ia pun malah semakin tersudut. Terlebih lagi Lord Muyun sendiri juga mengeluarkan giok naga Bear-Brand-nya dan berniat mengakhiri peperangan ini. Waduh. Tak hanya itu, ia juga akan memberitahu Raja Rou mereka kalau kota Dongyun tak mudah diprovokasi. Yang pada akhirnya dengan teknik bola api hitamnya ia pun memberikan serangan akhirnya. Alhasil dengan ini satu Jenderal Rou pun langsung dihilangkan. Sementara di pertarungan lain, Meng Yao sebagai istri dari Lord Muyun, ia juga tak tinggal diam. Di sana dengan teknik esnya, ia juga melakukan hal yang sama dan menghilangkan satu Jenderal Rou lagi. Sementara kakek Wan sendiri, ia juga tak mau kalah dengan para anak muda. Di sana ia mengeluarkan harta cermin anginnya dan menyerap Jenderal Rou masuk ke dalam. Sontak tindakan itu membuat Lord Muyun cukup kaget. Yang ternyata jika cermin angin dan mutiara jiwa digabungkan, maka akan memiliki efek dan dapat menelan altar jiwa dari Clan Rou. Tapi ia juga yakin hal ini bisa dilakukan karena kultivasinya yang cukup tinggi. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga dibuat kagum. Karena memang meskipun kakek Wan ini tak pandai dalam bertarung, tapi ia sangat mengetahui soal kultivasi. Yang pada akhirnya dengan kekalahan 3 jenderal tadi bisa dipastikan kalau aliansi Yun sudah memenangkan peperangan. Di sana Lord Muyun yang melihat semuanya, ia langsung menyuruh Moyang untuk membagikan pil hati murni kepada semua orang. Karena memang pasukan Clan Rou tadi sudah menyebarkan emosi negatif kepada setiap praktisi. Moyang pun mengiyakan dan bergegas melakukannya. Namun di saat bersamaan Siming dan kawan-kawan pun menghampiri dan mengabarkan kalau ada yang tidak beres. Karena memang seseorang di dalam aula 3 pilar, ia sudah terinfeksi energi iblis dan sudah menjadi gila. Lord Muyun yang mendengarnya, ia malah menanyakan apakah mereka sudah mengirimkan pil bola hitamnya kepada gerbang Yuxian. Siming bilang kalau mereka sudah mengirimkannya. Tak hanya itu, sepertinya pasukan Clan Rou-nya juga sudah mundur semua. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kaget. Karena memang dengan begini Yu Xingmu pasti memiliki kemampuan juga. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh mereka semua untuk menjaga kota Dongyun dan tanamkan beberapa bola api untuk berjaga-jaga. Sedangkan ia, Moyang, Geng Xinyu dan Huang Wuji, mereka akan pergi ke aula 3 pilar untuk melihat situasinya. Sedangkan di aula 3 pilar terlihat keadaan sudah sangatlah kacau. Yang ternyata banyak murid di sana sudah terinfeksi oleh energi iblis dan malah menyerang teman sendiri. Bahkan salah satu pasukan terkuat mereka yaitu Zelin, ia juga sudah dibuat gila ya lur ya. Waduh. Sementara Jenderal Rou yang melihatnya, ia malah sedikit khawatir dengan teman-temannya yang menyerang aliansi Yun. Karena memang sampai saat ini masih belum ada informasi. Sedangkan para Patriots aula 3 pilar, mereka juga dibuat bingung dengan keadaannya. Karena memang jika mereka tak membunuh orang-orang yang sudah terinfeksi, semua murid-muridnya akan habis dan aulanya akan hancur. Tapi di sisi lain mereka juga tak tega untuk membunuh murid sendiri.
Yang pada akhirnya salah satu Patriots yaitu Patriots Lee atau ayah dari Lee Zelin itu sendiri, dengan perasaan sedih ia pun memutuskan dan menyuruh para Patriots lain untuk membunuhnya mau tak mau. Aduh. Tapi untungnya di saat bersamaan Lord Muyun pun akhirnya datang. Jelas melihat Lord Muyun yang datang ke sini, awalnya mereka juga cukuplah kesal karena katanya mereka sendiri bisa mengatasi masalah ini. Bahkan Patriots Wang malah sedikit menanyakan tentang anaknya yang ada di kota Dongyun. Lord Muyun bilang kalau mereka tak perlu khawatir akan hal itu karena memang pasukan klan Rou yang ada di kota Dongyun sudah ia musnahkan. Sontak mereka yang mendengarnya sangatlah kaget dan sedikit tak percaya. Tapi Lord Muyun hanya bilang benar atau tidaknya mereka harus menyelesaikan musuh yang ada di sini dulu. Di sana ia pun mengatakan kalau ia memiliki beberapa pil pemurni hati yang dapat menghilangkan efek dari energi iblis. Jelas mereka tak perlu sampai membunuh muridnya sendiri. Patriots Lee yang mendengarnya awalnya ia masih tak percaya karena katanya pil tersebut hanyalah pil tingkat 3 yang tidak berguna. Waduh. Tapi Lord Muyun bilang kalau pil itu sudah ia sempurnakan dan juga sudah ia ubah formulanya sehingga menjadi pil dengan kualitas bagus. Alhasil Patriots Wang pun langsung mempercayai Lord kita dan bergegas menghentikan pergerakan dari Lee Zelin. Di sana setelah ia berhasil menghentikan pergerakannya, ia pun menyuruh Lord Muyun untuk segera memasukkan pil tersebut. Lord Muyun pun mengiyakan dan bergegas melakukannya. Yang sudah jelas setelah memakan pil tersebut, Lee Zelin pun beneran langsung tersadar ya lur ya. Wede. Alhasil mereka yang tadinya sangatlah tegang sekarang langsung dibuat tenang. Terlebih lagi Lord Muyun juga mengatakan kalau ia masih ada banyak pil pemurni hatinya. Jelas Patriots Lee yang mendengarnya ia langsung menyuruh Zelin untuk membagikan pil tersebut kepada para murid yang lain. Sedangkan Lord Muyun sendiri di sana karena pilnya diambil semua, ia pun mengatakan untuk membuat pil tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dan juga sumber daya. Alhasil Patriots Wang yang menyadari kalau Lord Muyun ingin dibayar awalnya juga cukuplah kesal karena katanya tujuan Lord Muyun kesini hanya untuk berbisnis. Tapi karena Lord Muyun memang sudah menyelamatkan aula mereka, Patriots Lee pun mencoba mendengarkannya. Di sana Lord Muyun pun juga mengatakan kalau ia mempunyai sebuah cara untuk mengusir pasukan klan Rou ini, di mana caranya ini tak membutuhkan satu prajurit pun. Namun jelas jika ingin menggunakan cara ini, aula 3 pilar harus menghabiskan banyak kristal rohnya, karena memang ini sudah menjadi bisnis kecil dari aliansi Yunnya. Patriots Wang yang mendengarnya awalnya masih tak percaya. Bahkan ia sampai menganggap kalau Lord Muyun adalah mata-mata dari klan Rou yang menyuruh aula 3 pilarnya untuk menyerah. Waduh. Tapi Lord Muyun tetap meyakinkan. Bahkan kali ini ia langsung bergegas pergi keluar dan mengatakan kalau ia sebagai master dari aliansi Yun akan melindungi serta membantu aula 3 pilar mulai sekarang. Jenderal Rou yang mendengarnya juga cukuplah kaget karena memang dengan adanya Lord Muyun di sini itu berarti para pasukannya yang menyerang kota Dongyun sudah dikalahkan. Sementara Lord Muyun sendiri jelas bisnis yang ia katakan tadi adalah bisnis pil guntur api hitamnya, di mana dengan pil tersebut mereka memang tak membutuhkan satu prajurit pun untuk mengalahkan para musuhnya. Di sana Lord Muyun juga langsung membuktikan dan memperlihatkan kepada semuanya kalau caranya ini beneran sangat efektif. Di sana melihat pilnya yang masih belum memberikan efek apa-apa, awalnya para Patriots pun langsung bacot. Namun jelas ketika itu juga bacotan mereka langsung dibungkam karena terlihat pil yang dilemparkan Lord Muyun tadi langsung meledak semua. Dengan ini para pasukan dari klan Rou pun beneran sudah dimusnahkan. Jelas Jenderal Rou yang melihatnya ia sangatlah marah. Sedangkan ketiga Patriots sendiri mereka juga dibuat kaget dan sedikit tak percaya dengan kekuatan dari ledakannya. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di aula 3 pilar. Di sana setelah Lord Muyun melemparkan bola gunturnya kemarin, jelas para Patriots aula 3 pilar pun sangat kaget karena memang ledakan itu sangatlah besar. Bahkan sampai membuat para pasukan dari klan Rou beneran dikalahkan. Sementara di pihak dari klan Rou, ternyata doi ini bukanlah Jenderal Rou,
melainkan ia adalah raja rohnya yaitu Moge ya lur ya. Jelas Lord Muyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau ia secara khusus mengundang Raja Moge untuk mencicipi bola gunturnya ini. Waduh. Sontak Raja Moge yang melihat ledakannya tadi, ia juga dibuat ketar-ketir dan menyuruh para pasukannya untuk segera mundur. Tapi meskipun begitu, ia juga tetaplah marah dengan Lord Muyun dan langsung memberikan serangan balik. Namun tentu Patriarch Shuang yang melihatnya, ia juga tak tinggal diam dan langsung menahan serangan itu. Sementara Lord Muyun sendiri, karena Raja Moge ini sudah berada di ranah nirvana tingkat kelima, ia juga langsung menyadari kalau ia bukanlah lawan darinya. Dan oleh karena itulah ia menyerahkannya kepada para Patriarch dari Aula Tiga Pilar. Patriarch Shuang yang mendengarnya, awalnya ia juga cukuplah kesal. Tapi ia tetap menyuruh Lord Muyun untuk mengambil kembali bola gunturnya, karena memang Aula Tiga Pilarnya menginginkan bola tersebut. Lord Muyun yang menganggap kalau Patriarch Shuang ini ingin gratis, awalnya ia langsung keberatan. Namun ternyata Patriarch Shuang juga menyadari dan akan membayar semua bola gunturnya. Alhasil Lord Muyun pun langsung menyetujui. Di sana ia bilang kedatangan klan Ro ini memang merupakan bencana bagi sekte lain. Tapi untuk aliansi Yunnya, ini merupakan kesempatannya untuk berkembang dan melakukan bisnis. Waduh. Jelas ia akan memanfaatkan hasil penjualannya untuk meningkatkan kultivasi yang ia punya. Yang pada akhirnya karena Raja Moge tetap menyerang, Patriarch Shuang pun menyuruh Lord Muyun untuk segera menyingkir. Tentu masalah di sini serahkan saja kepada mereka bertiga. Lord Muyun yang mendengarnya juga mengiyakan. Terlebih lagi Raja Moge ini merupakan praktisi super dari altar jiwa tingkat kelima, di mana setiap ada peningkatan ranah nirvana, kekuatannya juga akan meningkat 10 kali lipat. Tentu ia sendiri bukanlah lawan darinya. Sementara Patriarch Shuang yang melihatnya, karena di depannya ini adalah raja dari klan Roh, mereka juga tak mau melepaskannya dan memutuskan untuk menyerangnya secara bersamaan. Alhasil Raja Moge versus 3 Patriarch pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas meskipun Doi memegang title raja, ia tetap kewalahan menghadapi 3 Patriarch sekaligus. Yang pada akhirnya ia pun langsung berniat melarikan diri. Tapi sayangnya Lord Muyun yang melihatnya, ia juga menolak melepaskannya dan langsung menghadang raja tersebut. Di sana tanpa basa-basi lagi, ia juga langsung melemparkan banyak bola gunturnya ke arah dari Raja Moge. Raja Moge yang melihatnya awalnya mencoba menahan ledakan itu. Namun sayang para Patriarch langsung membantu Lord Muyun kita dan mengeluarkan combo-wombonya. Alhasil untuk yang kali ini Raja Moge pun beneran tak bisa berbuat banyak. Di sana menyadari kalau dirinya sudah pasti meninggoy, ia malah mengeluarkan teknik terlarangnya yaitu meledakkan diri sendiri. Waduh. Sontak para Patriarch yang melihatnya sangatlah panik dan langsung bergegas mundur. Tapi tentu tidak dengan Lord Muyun ya lur ya. Di sana tanpa diduga ia malah tetap santuy dan hanya mengeluarkan api surgawinya. Alhasil mau tak mau Lord Muyun pun harus terkena ledakannya. Jelas hal itu membuat para Patriarch sangatlah panik. Bahkan Patriarch Shuang langsung dibuat sedih dan beranggapan kalau Lord Muyun sudah pasti meninggoy. Namun tentu Lord Muyun masih baik-baik aja. Di sana ia bilang kalau energi spiritual dari klan Roh tak akan bisa melukainya, karena memang ia memiliki api surgawi ganda. Alhasil Patriarch Shuang yang tadinya sangatlah panik sekarang langsung dibuat tenang. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia hanya menyinggung dan mengatakan kalau ternyata Patriarch Shuang masih peduli dengannya. Patriarch Shuang yang mendengarnya juga hanya mengatakan kalau ia peduli ini karena anaknya saja. Tentu jika tidak ia tak peduli sama sekali. Waduh. Namun di sana ketika Lord Muyun menyimpan bola gunturnya, tiba-tiba ketiga Patriarch ini malah menatapnya dengan antusias. Sontak Lord Muyun pun juga dibuat kaget. Yang sudah jelas tujuan mereka menatap Lord Muyun seperti itu untuk menanyakan bagaimana cara Lord Muyun membuat bola guntur apinya. Lord Muyun yang mendengarnya, ia langsung mengatakan kalau bola itu sangatlah sulit untuk dibuat. Bahkan ia aja membutuhkan waktu 10 tahun. Tapi sayangnya kebohongannya itu langsung ketahuan oleh Patriarch Shuang ya lur ya. Waduh.
Yang pada akhirnya Patriot Suang pun menanyakan berapa harga untuk satu bola gunturnya. Lord Muyun bilang untuk harganya juga nggak main-main, yaitu 100.000 Crystal Raw kelas rendah. Sontak Patriot Suang yang mendengarnya cukuplah kaget karena memang itu sangatlah mahal. Namun Lord Muyun mengatakan untuk membuatnya memang sangatlah sulit dan membutuhkan banyak tenaga. Yang pada akhirnya mau tak mau karena bola guntur ini memang memiliki efek luar biasa, Patriot Suang pun tetap membelinya. Bahkan ia sampai memborongnya dengan membeli 1.000 biji, di mana untuk harganya sendiri menjadi 100 juta Crystal Raw kelas rendah. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga dengan senang hati melayaninya dan ia pun pergi. Sedangkan Patriot Sli yang mendengarnya ia hanya mengatakan, dengan ledakan yang kuat seperti tadi, mereka tak rugi sama sekali dalam membeli bola tersebut. Karena menurutnya mereka bisa menghemat puluhan ribu pasukan dalam peperangan. Sementara Lord Muyun sendiri terlihat di perjalanan pulang ia sudah dikawal oleh beberapa muridnya. Tapi di sana Lord Muyun malah sedikit menyesal sudah menjual bola gunturnya dengan harga yang katanya masih cukuplah murah. Jelas jika ia mau menjual lagi dengan sekte lain, ia pasti akan memberikan harga yang lebih tinggi. Yang pada akhirnya ia pun mengajak Moyang dan kawan-kawan untuk segera kembali dan meningkatkan produksinya. Sedangkan di tempat lain atau lebih tepatnya di Pulau Tianxi, terlihat Moke atau seorang Raja Ro juga. Ia malah sangatlah kesal karena para bawahannya melaporkan kalau Moge sudah meninggal. Tentu dengan kematian Moge ini ia pun berniat untuk mencari tahu tentang penyebabnya. Serta ia akan mencari dalang dari pembunuhnya, yaitu Lord Muyun kita. Waduh, Lord Danger nih. Tapi meskipun begitu ia tetap memerintahkan semua pasukannya untuk melaporkan kepada Tuan Kaisar Roh dan meminta bantuan. Karena memang para pasukannya yang menyerang Aliansiun, Gerbang Yusian dan Aula Tiga Pilar sudah musnah semua. Bahkan para pasukan yang menyerang wilayah lain juga hanya tersisa sedikit. Namun sayang di sela-sela bacotannya itu, tiba-tiba ia malah kedatangan seorang tamu. Yang ternyata tamu itu adalah Jun Wuxi atau pemimpin dari Pulau Tianxi. Jelas mengetahui kalau Moke sudah menghancurkan Pulau Tianxi-nya, Wuxi juga sangatlah marah dan berniat untuk balas dendam. Para pasukan klan Ro yang melihatnya, mereka langsung menyuruh Moke untuk segera pergi. Tentu Jun Wuxi sendiri biar mereka lah yang mengurusnya. Tapi ternyata Jun Wuxi datang ke sini juga tidaklah seorang diri ya lur ya. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana di kediaman Aliansiun ia kembali membuat bola guntur apinya. Tak hanya membuat, Lord Muyun juga memodifikasinya agar ledakannya semakin kuat. Di mana kali ini ia juga menggabungkannya dengan kekuatan petir miliknya. Karena memang ia sendiri sudah menguasai teknik tubuh Dewa Petir Surgawi, yang membuat kekuatan petirnya pun juga nggak main-main. Tentu dengan ini Lord Muyun juga mengubah nama dari bola gunturnya menjadi bom guntur api. Tapi yang jadi masalah, para murid di Aliansiunnya ini sangat sedikit yang berlatih bela diri guntur. Tentu jika hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia pasti akan kelelahan. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun berniat untuk merekrut para alkemis saja dalam membuat bom tersebut. Tak lama Moyang pun datang dan mengabarkan kalau setelah Raja Moge meninggal kemarin, ternyata Jun Wuxi dengan bantuan sekte Sengdan, mereka juga berhasil membunuh raja yang satunya yaitu Moke. Tak hanya itu, klan Ro yang tadinya memiliki 100.000 pasukan lebih, sekarang hanya tersisa sedikit saja dan malah melarikan diri ke jurang iblis. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya cukuplah kaget. Terlebih lagi Moyang juga mengabarkan kalau sekte Sengdan sudah bersatu dengan para tetua di Rana Nirvana untuk menyegel pintu keluar dari jurang iblisnya. Alhasil Lord Muyun pun semakin kaget sekaligus kesal, karena memang dengan begini mereka tak akan bisa menghasilkan uang lagi dari penjualan bola gunturnya. Namun Moyang yang mendengarnya malah mengatakan untuk Pulau Tianxi sendiri, karena sebelumnya mereka sudah dihancurkan, kali ini mereka malah berpihak ke sekte Sengdan dan berniat mendirikan sekte yang baru. Lord Muyun yang mendengarnya karena musuh sudah tak ada dan sekte lain juga sudah mengupgrade diri, jadi ia pun hanya menyuruh para pasukannya untuk mulai berlatih lagi. Tapi meskipun begitu, untuk pembuatan bola guntur apinya tetap harus dijalankan. Dan oleh karena itulah ia pun menyuruh Moyang untuk mencari beberapa alkemis yang memang mahir dalam hal petir. Moyang pun mengiyakan.
Namun sebelum bubar, Lord Muyun juga menyuruhnya untuk memberitahukan kepada para pasukan dan mengumpulkan beberapa kereta. Karena memang senjata terbaru mereka sudah dapat dijual dalam jumlah yang besar. Tentu selama penyegelan jurang iblis masih berlangsung, ia berniat mendapatkan cuan sebanyak mungkin. Moyang yang mendengarnya, ia hanya mengingatkan kalau keadaan saat ini sangatlah beda, di mana orang-orang sekarang sudah mengetahui tentang pamor dari Lord Muyun, dan oleh sebab itulah hampir semuanya ingin berlindung dengan Lord kita. Lord Muyun yang mendengarnya tampak tak terlalu memperdulikannya. Terlebih lagi takutnya dari beberapa orang ini malah ada niat tersembunyi. Tak hanya itu, ia juga tak mau menjadikan aliansi Yunnya ini sebagai tempat pengungsian. Waduh. Namun meskipun begitu, Moyang yang mendengarnya juga mengingatkan kalau beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang yang tampak tidak biasa. Jelas ia sendiri malah menyarankan agar Lord Muyun melihatnya secara pribadi. Karena memang sekelompok orang ini katanya berasal dari utusan khusus pengawas Longbang. Ya lur ya, waduh, siapa tuh? Lord Muyun pun langsung menemuinya. Yang ternyata orang itu adalah Lin Xiaotian atau salah satu guru di Akademi Sisian dulu. Jelas Lord Muyun juga tak menyangka kalau ia akan bertemu dengan Xiaotian di benua Zhongzhou. Terlebih lagi Xiaotian ini adalah pengawas Longbang atau mantan pengawas yang mengurus daftar naga. Tapi karena sepengetahuannya Xiaotian ini tak ada berita pada saat peperangan keluarga Mu dulu, Lord Muyun pun mencoba untuk welcome dan menanyakan apa tujuannya datang ke sini. Yang sudah jelas Xiaotian bilang kalau ia ingin berlindung. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya hanya tertawa tipis karena memang Xiaotian sendiri sudah berada di ranah nirvana tingkat ketiga. Tentu ia mengingatkan kalau 8 kekuatan utama yang lain jauh lebih kuat dari aliansi Yunnya. Jelas takutnya Xiaotian sudah mengambil keputusan yang salah. Namun Xiaotian yang mendengarnya tak peduli akan hal itu dan tetap ingin bergabung dengan aliansi Yun. Bahkan ia sampai menjanjikan kalau ia tak ada niat yang buruk. Tapi meskipun begitu, ia tak bisa memberitahukan alasan yang sebenarnya. Di sana ia hanya bilang kalau di masa depan nanti Lord Muyun pasti akan tahu sendiri. Lord Muyun yang mendengarnya tanpa diduga ia malah menerima Xiaotian untuk bergabung dengan aliansinya. Bahkan ia langsung menjadikannya sebagai tetua tamu di aliansi Yun. Jelas Xiaotian yang mendengarnya juga sangat berterima kasih. Tapi ia memiliki satu permintaan lagi, di mana ia ingin agar Lord Muyun menerima satu rekannya lagi untuk bergabung ke aliansi Yun. Namun untuk rekannya yang satu ini, pada saat keluargamu ada masalah kemarin, ia hanya menonton saja. Lord Muyun yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Di sana ia hanya bilang selama orang tersebut tidak menusukkan pedangnya ke keluargamu, ia masih bisa menerimanya. Yang ternyata orang yang satu ini adalah dekan dari Akademi Fengxian yang dijuluki sebagai sang pendekar tengah malam, yaitu Zhang Xiao. Jelas karena Lord Muyun juga masih mengingat soal julukan itu, ia pun tak keberatan sama sekali dan menjadikannya sebagai tetua tamu juga. Dekan Zhang yang mendengarnya ia juga sangatlah senang karena menurutnya dengan begini aliansi Yun pasti akan segera bangkit. Tuh gede. Sementara Lord Muyun sendiri, ia langsung menyuruh para pengawal untuk mengantarkan mereka berdua ke kamarnya masing-masing dan beristirahat. Para pengawal pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Jelas Moyang yang melihatnya, ia masih sedikit bertanya-tanya kenapa Lord Muyun percaya begitu saja. Karena memang Xiaotian dan Dekan Zhang ini sudah menghilang hampir selama 5 tahun. Dan sekarang tiba-tiba malah ingin bergabung dengan aliansi Yun. Lord Muyun yang mendengarnya, meskipun ia menerima kedua orang tersebut, tapi sebagai ketua aliansi, ia juga pasti akan menyelidiki dan membongkar rencana mereka. Sedangkan di malam harinya, benar saja kedua orang ini memang memiliki rencana sendiri. Di sana menyadari kalau Lord Muyun sudah percaya penuh dengan mereka, Dekan Zhang juga sedikit bertanya-tanya kenapa masternya malah menugaskannya untuk bergabung ke aliansi Yun. Xiaotian yang mendengarnya hanya mengingatkan agar mereka menuruti perintah dari masternya. Tentu untuk saat ini mereka hanya perlu menunggu sampai klan Ro berkumpul lagi. Dan jika itu sudah terjadi, barulah rencana dari masternya akan dijalankan. Waduh.
Sedangkan di tempat lain atau di sekte Sengdan, terlihat Seng Wuyi yang mengetahui kalau bawahannya menghabiskan banyak uang untuk membeli bola guntur milik Lord Muyun. Ia juga sangatlah kesal. Bawahan yang mendengarnya mencoba menjelaskan kalau bola guntur ini memang sangat berguna. Bahkan mereka bisa menghemat banyak pasukan hanya dengan menggunakan bola tersebut. Tapi Seng Wuyi yang memang dendam dengan Lord Muyun, ia masih tetaplah kesal. Bahkan ia malah berniat untuk membunuh Lord kita itu. Waduh, Lord. Yang pada akhirnya karena obrolannya semakin memanas, bawahan pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan membahas soal segel di Jurang Iblis, di mana katanya segelnya akan rusak dalam waktu yang dekat. Namun jika mereka bisa memperbaiki segel di sisi lain dari jurangnya, pasukan dari Clanro tetap tak akan bisa keluar. Seng Wuyi yang mendengarnya, ia juga tak keberatan sama sekali. Bahkan kali ini ia akan mengumpulkan 10 kekuatan utama dan para praktisi di Ranah Nirvana untuk kembali memperbaiki segel tersebut. Jelas dengan begitu masalah Clanro ini akan benar-benar berakhir. Tak hanya itu, ia juga yakin kalau Aliansiun, Lembah Dewa Guntur dan beberapa kekuatan lainnya pasti akan setuju. Tapi meskipun begitu, di balik rencananya ini, ia tetap berniat untuk membunuh Lord Muyun kita dan mengeluarkan formasi besar dari sektenya. Bahkan ia juga akan mengurungnya bersama para pasukan dari Clanro. Aduh, Lord Danger nih. Jelas yang jadi masalahnya hanya satu, yaitu memastikan agar Aliansiun menyetujui dan Lord Muyun ikut pergi bersama. Balik lagi ke Lord Muyun, di mana terlihat ia pun sedang berlatih dan mencoba menembus altar jiwanya. Sontak Xinya yang melihatnya awalnya cukup panik. Tapi Meng Yao langsung mengingatkan kalau lapisan pertama altar jiwa dari Lord Muyun adalah kondensasi api surgawi ganda. Dan oleh karena itulah fondasi altar jiwanya jauh lebih kuat dari orang lain. Tak hanya itu, lapisan kedua altar jiwanya juga sudah ditimpa oleh banyak kristal roh. Jadi Lord Muyun pasti akan baik-baik aja. Namun Xinya yang menyadari kalau Lord Muyun sudah sangat banyak mengkonsumsi kristal roh, ia juga cukup khawatir karena takutnya kristal roh mereka tidaklah cukup. Tapi lagi-lagi Meng Yao meyakinkan kalau semuanya pasti akan baik-baik aja. Terlebih lagi mereka memiliki miliaran kristal rohnya. Dan benar saja, terlihat Lord Muyun di alam bawah sadarnya, ia kembali ke suatu tempat bersalju, di mana terakhir kali datang ke sini ia mendapatkan segel gunturnya. Tentu untuk yang kali ini ia juga sedikit penasaran apa yang akan ia dapatkan. Yang tanpa diduga ketika Lord Muyun memasukkan tangannya ke sebuah aura, ia malah mendapatkan sebuah pedang yang berat. Di mana melihat warna pedangnya adalah hitam, ia pun langsung menamai pedangnya dengan sebutan pedang jurang hitam. Waduh. Kemudian menyadari kalau dirinya belum dikeluarkan, ia pun kembali berniat untuk mencari barang-barang yang lain. Di sana terlihat kali ini Lord Muyun mendapatkan sebuah buku yang bertuliskan 33 hari mempelajari 100 formasi. Jelas Lord Muyun sendiri aja ia juga dibuat kaget melihat isi dari buku tersebut, karena katanya hanya formasi-formasi biasa. Tentu ia sedikit menyesalkan sudah menghabiskan miliaran kristal rohnya, tapi hanya mendapatkan benda seperti ini. Waduh. Alhasil ketika ia terbangun, ia juga langsung memberitahukan kalau 1 miliar kristal rohnya tadi sudah digantikan oleh sebuah pedang dan sebuah buku formasi. Jelas karena sebelumnya Xinya memang sedang mempelajari tentang pemahaman formasi, jadi Lord Muyun pun memberikan formasi 33 harinya tadi kepada Xinya. Xinya yang melihatnya, ia juga dengan senang hati menerimanya. Terlebih lagi Lord Muyun bilang kalau buku formasi itu seharga 1 miliar. Waduh. Kemudian ia pun juga menanyakan kepada Meng Yao tentang apa yang terjadi di Jurang Iblis. Meng Yao bilang kalau segel di sana sudah rusak dan pasukan dari Clanro sudah mulai berkeluaran. Tapi yang mereka herankan sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran dari Clanro. Lord Muyun yang mendengarnya, ia langsung memiliki firasat buruk, di mana yang ia takutkan kali ini Clanro tak hanya membawa beberapa raja saja. Namun Meng Yao yang mendengarnya, ia langsung menyangkalnya, karena menurutnya Kaisar Roh di alam iblis itu tak akan bisa meninggalkan alam iblisnya, karena memang di dalam Clanro juga memiliki persaingan yang cukup sengit. Bahkan 4 gelar Kaisar Roh sewaktu-waktu bisa saja direbut dari wilayah mereka.
Sontak Lord Muyun yang melihat kekasihnya sampai tahu sedetail itu, ia juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Meng Yao bilang kalau roh Phoenix S-nya sekarang sudah terbangun secara bertahap, dan oleh karena itulah ia bisa mengetahui beberapa kenangan-kenangan di alam lain. Alhasil Lord Muyun yang mendengar semuanya, ia hanya menyuruh untuk memerintahkan semua pasukan dan bersiap untuk berperang. Tentu ia yakin untuk yang kali ini Clanro tak hanya akan membawa ribuan pasukan. Sedangkan di tempat lain terlihat pasukan dari Clanro ternyata mereka sudah berkumpul, di mana kali ini mereka dipimpin oleh dua raja barunya yang masih belum diketahui identitasnya. Jelas menyadari kalau raja sebelumnya sudah dibantai oleh pemuda berusia belasan tahun, ia juga sangatlah kesal karena menurutnya mereka tak menunggu kedatangannya dulu. Tapi meskipun begitu, untuk yang kali ini mereka cukup pede dalam menyerang, karena memang mereka sendiri sudah masing-masing membawa 15 jenderal lebih dan ratusan ribu pasukan. Tentu ia yakin jangankan menjatuhkan benua Zhongzhou, membalikan keadaan pun mereka juga sangatlah bisa. Waduh, Lord Danger nih. Namun mereka juga cukup mengantisipasi kekuatan dari aliansi Yun, di mana menurut rumor yang beredar, aliansi Yun memiliki pil hati murni yang dapat menghilangkan efek dari aura iblis. Terlebih lagi bola guntur apinya juga cukuplah mengerikan. Tapi para raja ini tetap tak gentar sama sekali, karena menurutnya mereka hanya perlu memimpin dan memberikan serangan dari belakang. Jelas dengan banyaknya pasukan yang ia bawa, mereka tak akan bisa menahan semuanya. Waduh. Cerita berlanjut, di mana ketika para pasukan Clanro mulai ingin bergerak, tiba-tiba salah satu pasukan lagi yang bernama Ziji malah datang. Tentu hal itu membuat Raja Ro sedikit bertanya-tanya apa tujuannya datang ke sini. Ziji bilang kalau ia ke sini mewakili 4 anggota divisi penjara ke-12-nya untuk mengawasi pertempurannya, karena menurutnya jika mereka sendiri takutnya mereka juga akan dibantai. Sontak hal itu membuat dua Raja Ro dari penjara ke-6 ini pun sangat kesal. Bahkan ia sampai mengajak Ziji membandingkan lebih kuat mana para pasukan mereka. Ziji yang mendengarnya tanpa diduga ia tak keberatan sama sekali dan siap meladeni. Namun seketika itu juga tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan pertikaian itu, di mana orang tersebut bilang jika mereka memang ingin mati maka ia siap memenuhi. Waduh. Jelas hal itu membuat mereka langsung ketar-ketir, bahkan mereka semua juga langsung dibuat tunduk. Yang ternyata orang tersebut adalah tuan utusan Ro dari 3 penjara iblis utama yang memang dihormati. Di sana doi yang melihatnya hanya mengingatkan kalau tugas mereka di sini bukan hanya untuk mengambil alih benua Zhongzhou, melainkan untuk mengambil bendera Lingtian yang katanya sudah dicuri orang. Tentu jika yang kali ini gagal lagi, maka konsekuensinya juga nggak akan main-main. Para pasukan pun mengiyakan. Di sana terlihat Ziji juga masih sangatlah kaget atas kedatangan dari utusan Ro, karena katanya para utusan Ro itu biasanya tak akan pernah muncul jika hanya sekedar masalah biasa. Alhasil karena sudah seperti ini mereka pun juga langsung bergegas. Sedangkan di tempat lain terlihat para pasukan dari Lembah Guntur mereka cukup pusing, karena memang mereka sudah menghabiskan banyak pasukan untuk melawan klan Ro ini. Tentu mereka juga sangatlah bingung jika klan Ro menyerang lagi, karena takutnya Lembah Gunturnya tak akan bisa bertahan. Tapi meskipun begitu, ketua Lembah Guntur masih memiliki cara lain, yaitu dengan meminta bantuan. Pasukan yang bernama Liji yang melihatnya juga menyetujui, karena katanya meskipun kekuatan lain tak ada yang mau membantu mereka, namun ia yakin kalau Lord Muyun pasti mau membantu. Jelas meskipun dalam hal kekuatan aliansi Yun ini sangat kalah dengan 8 kekuatan utama, tapi dalam hal kekayaan aliansi Yun bisa dibilang nomor 1. Terlebih lagi mereka memiliki banyak penjaga dan bola guntur api yang melimpah. Oleh karena itulah sampai saat ini aliansi Yun masih aman-aman aja. Sontak ketua yang mendengar semuanya tanpa ragu lagi ia langsung menyetujui dan menyuruh Liji untuk meminta bantuan aliansi Yun. Sedangkan Lord Muyun sendiri ternyata di kediamannya ia sudah mengetahui kalau Lembah Guntur pasti akan meminta bantuan. Karena katanya dari 3 kekuatan utama yaitu Sekte Darah Bayangan, Lembah Guntur dan Tanah Suci Ciao, hanya Lembah Guntur lah yang memungkinkan akan kewalahan menghadapi klan Ro ini.
Dan oleh karena itulah ia yakin kalau Lembah Guntur pasti akan datang ke sini. Tapi Moyang yang mendengarnya, ia sedikit bertanya-tanya apa keuntungannya jika mereka membantunya. Lord Muyun bilang kalau mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya ia bisa meningkatkan kekuatan dari bola guntur apinya. Tak lama Li Ji dari Lembah Guntur pun akhirnya tiba. Di sana melihat Lord Muyun yang sekarang, Li Ji tak heran sama sekali. Karena katanya semenjak pertemuan mereka di Goa 10.000 Hantu kemarin, ia sudah yakin kalau Lord Muyun ini adalah orang yang hebat. Dan oleh karena itulah tujuannya datang ke sini mau meminta bantuan Aliansiun. Karena memang saat ini Lembah Gunturnya sudah dikelilingi oleh pasukan dari klan Ro. Jelas jika Lord Muyun mau, ia mewakili Lembah Gunturnya pasti akan berterima kasih dan membalasnya di masa depan. Lord Muyun yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali, tapi dengan satu syarat, di mana karena Lembah Guntur ini memiliki kolam guntur 9 surga yang di dalamnya mengandung guntur sejati, jadi permintaannya sederhana, yaitu Lembah Guntur mau mengizinkannya untuk memasuki kolam tersebut. Sontak Li Ji yang mendengar kalau Lord Muyun mengetahui tentang kolam mereka, ia juga sangatlah kaget. Tapi meskipun begitu, ia bisa saja memenuhi permintaan Lord Muyun kita. Namun jelas sebelum itu Doi juga mengingatkan, di mana selama bertahun-tahun ini hanya ketua Lembah Gunturnya lah yang bisa memasuki kolam guntur surgawi dan berkultivasi. Bahkan ia sendiri aja tak tahan dengan tekanannya walaupun sudah berada di pinggir dari kolamnya. Lord Muyun yang mendengarnya, ia tak peduli akan hal itu dan hanya mengatakan kalau permintaannya ini untuk masuk ke kolam tersebut. Tentu tentang apa yang ia dapatkan di dalam sana itu tergantung dengan dirinya sendiri. Sontak Li Ji yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang Lord Muyun ini benar-benar bertekad untuk masuk ke kolamnya. Tapi karena mereka berdua ini sudah sepakat, jadi Lord Muyun juga menepati janjinya kemarin, yaitu akan membantu Lembah Guntur untuk melawan para pasukan dari klan Ro. Di sana Li Ji yang melihat Lord Muyun hanya membawa 2 pasukan, awalnya ia juga dibuat kaget. Namun Lord Muyun hanya mengatakan kalau mereka bertiga aja itu sudah sangatlah cukup. Wede, ini nih. Terlihat di sana ia membawa 2 tetua magangnya, yaitu Pendekar Zhang dan Lin Xiaotian untuk mengatasi masalah ini. Tak hanya itu, Lord Muyun juga menyuruh Li Ji untuk kembali dulu ke Lembah Gunturnya dan melaporkan kepada ketua mereka. Jelas hal ini juga merupakan salah satu strateginya, di mana ketika ia sudah mengeluarkan ledakan nanti, maka Li Ji dan para pasukan bisa langsung join ke pertarungan. Li Ji pun mengiyakan. Tapi sebelum bubar, Lord Muyun juga menanyakan ada berapa banyak Raja Ro yang datang ke sini. Li Ji bilang kalau total Raja Ro-nya ada 3, di mana mereka semua dari segi kekuatan sudah setara dengan Rana Nirvana tingkat ke-6. Tapi jelas Lord Muyun yang mendengarnya, ia masih tetap santuy dan hanya mengingatkan selama ledakannya sudah terdengar nanti, maka saat itu jugalah rencana mereka akan dimulai. Alhasil dengan begini mereka pun langsung menjalankan job desk-nya masing-masing. Di sana Lord Muyun juga langsung menyuruh 2 tetua magangnya untuk masuk dari sisi samping wilayah dari klan Ro. Tentu ia menyarankan agar mereka menggunakan 110 bola api hitamnya, karena memang lawan mereka ini kemungkinan adalah seorang Jenderal Ro. Tapi jika di perjalanan mereka bertemu dengan Raja Ro-nya, Lord Muyun juga menyarankan agar mereka berlari saja. Semua pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Terlihat di sana di pedalaman Lembah Guntur, para pasukan dari klan Ro benar-benar sudah menginvasi dan menjadikannya wilayah mereka. Jelas di sana para Raja Ro ini berniat untuk segera menghabisi Lembah Guntur dan akan mengambil alihnya secepat mungkin. Tak hanya itu, mereka juga ingin membuktikan kepada utusan Ro yang kemarin yang sudah turun tangan. Raja Ro Gondrong yang mendengarnya juga sangat setuju. Bahkan ia juga berniat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di hadapan dari Tuan Ling Huang. Namun Raja Ro yang satunya ia hanya mengingatkan kalau mereka tak boleh terlalu meremehkan musuh. Terlebih lagi kemungkinan Lembah Guntur ini juga mempunyai bola api hitam yang memang memiliki ledakan luar biasa. Dan benar saja, di saat bersamaan mereka yang tadinya sedang mengobrol santuy kali ini langsung dibuat panik karena memang ledakan sudah bermunculan.
Yang sudah jelas itu adalah ulah dari Lord Muyun ya lur ya. Waduh. Bahkan melihat mereka yang sangatlah panik, dengan santuinya Lord Muyun malah bisa menerobos masuk ke ruangan dari mereka. Di sana tak hanya menerobos masuk, Lord Muyun dengan liciknya ia juga menyelipkan bola api hitamnya ke dalam markas dari sang musuh. Alhasil ketika keadaan sudah kembali normal, para Raja Roh ini kembali masuk ke dalam markasnya. Tentu menyadari kalau musuh yang menyerang mereka tadi langsung berlari, mereka juga sangatlah kesal karena menurutnya mereka sudah dipermainkan. Waduh. Tapi meskipun begitu, seharusnya para musuhnya tadi juga sudah mengeluarkan ratusan bola api hitamnya hanya untuk melakukan ini. Jelas karena menurutnya lembah guntur ini tak memiliki banyak bola apinya, jadi ia pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menyerang balik. Namun sayangnya lagi-lagi di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba bola api hitam yang diselipkan oleh Lord Muyun tadi malah akhirnya muncul. Sontak mereka yang melihatnya lagi-lagi dibuat panik dan bergegas melarikan diri. Di sana Li Ji dan ketuanya yang melihat rencana dari Lord Muyun, mereka juga cukuplah kagum. Karena menurutnya dengan begini Lord Muyun sudah mengalahkan banyak pasukan dari klan Roh. Bahkan jika saja salah satu Raja Rohnya berhasil dikalahkan, maka kesempatan mereka untuk menang juga akan semakin besar dan mereka pun juga tak perlu takut lagi. Jelas dengan begini ketua lembah guntur pun juga semakin pede dan langsung menyuruh Li Ji untuk membawa banyak pasukan serta melemparkan bola apinya ke setiap sudut. Sedangkan Lord Muyun sendiri, ia yang memang memantau dari kejauhan hanya tertawa tipis melihat musuhnya tak berdaya. Bahkan ia masih belumlah puas dan langsung mengeluarkan bola api hitamnya lagi. Waduh, hajar Lord. Sontak Raja Roh yaitu Ziji yang melihat keadaan sudah seperti ini, ia juga sangatlah kesal. Di sana setelah dihujani bola guntur api oleh Lord Muyun, Raja Roh yaitu Ziji juga sangatlah marah dan berniat untuk melawan. Tak hanya itu, menyadari kalau orang yang menyerangnya ini adalah Lord Muyun, ia juga semakin marah. Karena memang hanya Lord Muyun lah yang bisa mengeluarkan bola gunturnya sebanyak ini. Sementara Lord Muyun sendiri, ia hanya tertawa tipis dan terus-terusan melemparkan bola gunturnya. Sontak hal itu membuat Ziji pun juga tak tinggal diam dan akhirnya memberikan serangannya. Tapi sayangnya Lord Muyun dengan pedang barunya kemarin masih terlalu OP ya lur ya. Terbukti Ziji berhasil disudutkan. Di sana Lord Muyun yang melihat kekuatan dari pedangnya, ia juga cukuplah kaget dan sedikit tak menyangka kalau pedangnya akan sekuat ini. Alhasil menyadari itu, ia pun juga tanpa ragu berniat mengeksekusi Raja Ziji menggunakan pedang tersebut. Namun tanpa diduga di saat bersamaan malah ada seseorang yang muncul dan menyerang Lord Muyun kita. Sontak Lord Muyun yang memang tak siap untuk bertahan, mau tak mau ia pun harus menerima serangan telak. Yang ternyata orang tersebut adalah seorang utusan Roh. Jelas melihat Lord Muyun yang sudah bertindak seperti ini, utusan Roh pun juga tak tinggal diam. Sementara Lord Muyun sendiri, awalnya ia tetap tak gentar sama sekali dan mencoba untuk melawan dengan melemparkan banyak bola gunturnya. Tapi sayangnya semua itu tak ada apa-apanya di hadapan dari utusan Roh. Bahkan ia bisa dengan mudah menahan ledakan dari bola tersebut. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, kali ini malah ialah yang dibuat kaget. Yang pada akhirnya tanpa diduga malah Lord kita lah yang menyerang. Di sana ia sadar kalau dirinya bukanlah lawan dari utusan Roh. Tentu ia pun bersedia untuk memenuhi permintaan dari utusan Roh. Utusan Roh yang mendengarnya hanya mengatakan karena di tubuh Lord Muyun ada senjata pusaka jiwa, jadi ia berniat meminta itu. Lord Muyun yang mendengarnya tak keberatan sama sekali. Tapi jelas ia menolak memberikannya dan malah mengeluarkan teknik segel petir langit ungunya. Tentu dengan mengeluarkan teknik tersebut bisa membuatnya mengulur waktu dan melarikan diri. Tapi lagi-lagi utusan Roh ini masih terlalu OP ya lur ya. Bahkan segel petir ungu tetap bukanlah apa-apa. Di sana melihat Lord Muyun yang ingin melarikan diri, ia juga langsung mengeluarkan teknik tapak raksasa dan mengejar Lord kita itu. Lord Muyun yang melihatnya, awalnya ia mencoba untuk cuek dan tetap fokus melarikan diri.
Tapi menyadari kalau teknik musuh semakin mendekat, mau tak mau ia pun mencoba untuk melawan dan menahan teknik tersebut. Tapi sayangnya kali ini malah Lord Muyun lah yang dibuat kewalahan. Bahkan untuk kedua kalinya ia harus terkena serangan telak. Ya lur ya, waduh Lord. Namun meskipun begitu, sebagai seorang Raja Peri, Lord Muyun tetap tak gentar sama sekali dan masih sempat-sempatnya memprovokasi lawannya itu. Bahkan ia sampai mengatakan kalau utusan Ro ini tak akan pernah bisa membunuhnya, karena memang sebentar lagi pasukan aliansinya pasti akan membantu. Tapi utusan Ro yang mendengarnya tak percaya akan hal itu, karena menurutnya jika memang ada bantuan kenapa tidak sedari tadi. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun tetap berniat mengeksekusi Lord Muyun kita. Namun sayang di saat bersamaan para pasukan aliansi dari Lord Muyun beneran datang membantu. Di mana kali ini adalah Tuan Yu dan beberapa pasukan dari gerbang Yuxian. Sontak melihat kedatangan dari Tuan Yu, tanpa diduga utusan Ro ini langsung dibuat ketar-ketir dan memutuskan untuk segera pergi. Alhasil Lord Muyun yang melihatnya juga dibuat kaget karena memang Tuan Yu ini masih belum menunjukkan kekuatannya. Tapi utusan Ro malah sudah bergegas pergi. Sedangkan Tuan Yu sendiri ia hanya mengatakan karena mereka berdua memang sudah memiliki perjanjian aliansi, jadi tak perlu terlalu formal. Terlebih lagi tujuannya ke sini untuk menyelidiki beberapa hal tentang klan Ro. Tentu ia pun juga langsung menyuruh Lord Muyun untuk kembali berkumpul dengan Lembah Guntur terlebih dulu. Tak lama dua tetua magangnya pun juga akhirnya datang. Di sana mereka juga langsung mengabarkan kalau korban dari Lembah Guntur berhasil diminimalisir dan pasukan dari klan Ro bisa dibilang juga sudah dikalahkan. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung berniat untuk memasuki kolam gunturnya. Tapi tentu ia menyuruh dua tetuanya ini untuk menunggu di luar saja. Namun di sana melihat Lord Muyun yang hanya berjalan kaki, mereka juga sedikit bertanya-tanya. Lord Muyun yang mendengarnya ia malah beralasan kalau ia hanya menghormati Lembah Guntur. Padahal nyatanya setelah pertarungan tadi tubuhnya sudah sakit semua ya lur ya. Waduh Lord. Setelah itu Li Ji pun juga menghampiri dan langsung mengantarkan Lord Muyun ke kolam Guntur Surgawi. Sementara di kolam Guntur Surgawi, ternyata Tuan Yu tadi malah datang ke sana. Di sana tanpa diduga ia juga sudah mengenal master dari Lembah Guntur yang memang ada di tempat itu. Tak hanya sekedar datang, Tuan Yu juga sangatlah kesal karena katanya master ini sudah membiarkan Lord Muyun hampir dibunuh. Namun si master yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia tak bisa meninggalkan kolam gunturnya sama sekali. Karena menurutnya jika ia pergi dari sini, jangankan Lembah Guntur yang akan hancur, melainkan seluruh benua Zhongzhou juga pasti akan ikutan hancur. Waduh. Tapi Tuan Yu yang mendengarnya malah mengatakan kalau si master sudah mengatakan itu setiap hari. Dan sekarang ia juga bilang kalau jurang iblis sudah di tangannya. Jadi jika si master tetap ngotot untuk tidak membuka segel kolam gunturnya, maka ketika segel jurang iblis sudah terbuka nanti, pasukan dari klan Ro akan datang kembali, yang membuat segel kolamnya pun tetap akan terbuka. Sontak menyadari kalau kedatangan Tuan Yu ke sini hanya untuk membuka segel kolam gunturnya, awalnya si master sangatlah kesal. Karena katanya jika semua segel di benua Zhongzhou malah dibuka, maka itu hanya akan menyebabkan sebuah bencana besar. Namun Tuan Yu yang mendengarnya ia tampak tak peduli sama sekali. Karena menurutnya benua Zhongzhou sudah sangat damai selama ribuan tahun. Tentu sekaranglah saatnya untuk membuat keributan. Tak hanya itu, semua ini karena seseoranglah yang memaksanya melakukan ini. Waduh, siapa seseorang itu ya kan? Terlebih lagi selama puluhan tahun ini ia selalu mengalami rasa sakit. Tak hanya itu, Tuan Yu juga masih sangatlah kesal atas kejadian di masa lalunya, di mana katanya ia sudah percaya penuh dengan Master Lembah Guntur ini. Tapi nyatanya Master Lembah Guntur malah tak melakukan apa-apa dan hanya mengawasinya. Yang pada akhirnya ia pun hanya mengingatkan untuk bersiap-siap karena benua Zhongzhou akan segera jatuh ke dalam kekacauan total. Si master yang mendengarnya ia malah bergegas pergi. Sama halnya dengan Tuan Yu, ia juga memutuskan untuk bergegas pergi. Di sana di perjalanan keluar, ia juga melihat Lord Muyun dan Li Ji yang masuk ke dalam kolam tersebut.
Sedangkan Li Ji sendiri sebelum memasuki kolamnya, ia hanya mengingatkan kalau leluhur atau master lembahnya tadilah yang bisa masuk ke sini sesuka hati. Bahkan ketua lembahnya aja hanya bisa tinggal di sini selama 3 hari dan kemudian ia harus keluar terlebih dulu. Tentu jika dipaksakan ia akan dicabik-cabik oleh petir di sini. Lord Mu Yun pun mengiyakan dan bergegas masuk ke kolamnya. Di sana baru beberapa langkah Lord kita langsung disambut oleh petir-petirnya. Tapi untungnya Lord Mu Yun masih baik-baik aja. Bahkan tanpa rasa takut sedikit pun Lord Mu Yun malah langsung bermeditasi dan berniat meningkatkan kekuatannya. Alhasil Li Ji yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Terlebih lagi setelah disambar oleh banyaknya petir tadi, Lord Mu Yun malah hanya tersenyum tipis. Ya lur ya, waduh. Di sana melihat Lord Mu Yun yang masih hidup setelah disambar petir terus-menerus, Li Ji juga sangatlah kaget. Sementara Lord Mu Yun sendiri dengan santainya ia masih melanjutkan meditasinya. Jelas karena tujuannya kesini memang untuk menyerap kekuatan petir, jadi ia berniat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Karena katanya petir di sini juga dapat meningkatkan api gunturnya. Tak hanya itu, mungkin saja bola guntur hitamnya juga bisa dikembangkan menjadi versi ketiga. Namun terlihat Master Lembah Guntur kemarin ternyata ia masih ada di sana dan memantau dari kejauhan. Tak hanya memantau, tanpa diduga ia malah mengeluarkan sebuah formasi segel dan mengurung Lord kita itu. Sontak Lord Mu Yun yang baru menyadarinya juga dibuat kaget. Alhasil ia pun beranggapan kalau ada sesuatu di bawah dari kolamnya. Terlebih lagi formasi penyegelan ini hampir sama seperti formasi segel yang ada di Jurang Iblis. Tapi bedanya di Jurang Iblis adalah segel hitam, sedangkan di sini adalah segel guntur 7 warna. Jelas karena kedua segelnya ini sama-sama memiliki kesamaan, jadi ia pun juga beranggapan kalau ini bagian untuk mencegah pasukan dari Clan Ro. Yang pada akhirnya ia pun mencoba untuk tak terlalu memikirkannya dan fokus saja bermeditasi. Namun sayang di saat bersamaan tiba-tiba Lord Mu Yun malah merasa kesakitan. Sontak ia pun sedikit bertanya-tanya apa yang terjadi di kolam ini. Yang sudah jelas itu adalah ulah dari si master tadi. Di sana ia bilang kalau Lord Mu Yun memanglah seorang jenius. Tapi ia sendiri tak akan membiarkan Lord Mu Yun keluar dari segelnya. Bahkan ia malah berniat membiarkan Lord Mu Yun ditelan oleh guntur 9 surgawinya. Waduh. Tentu dengan begitu mungkin segel miliknya juga akan semakin kuat. Sedangkan Lord Mu Yun sendiri sebagai seorang raja peri tertinggi, jelas ia juga tak tinggal diam. Bahkan tanpa diduga Lord Mu Yun malah berniat menjadikan guntur 9 surgawi ini sebagai altar jiwa ketiganya. Wede. Tapi sayangnya hal itu juga tidaklah mudah, karena memang si master tadi tetap menahan kekuatannya dari luar. Namun tentu this is Lord Mu Yun ya lur ya. Jelas ia tak menyerah begitu saja dan mencoba untuk melawan. Di sana terlihat di tengah-tengah perlawanannya malah muncul banyak mutiara guntur, di mana mutiara tersebut adalah inti dari guntur ilahi 9 surga. Tak hanya itu, kekuatan guntur yang terkandung di dalam mutiaranya juga sangatlah besar. Bahkan bisa dibilang setara dengan ribuan bola guntur hitamnya. Alhasil Lord Mu Yun yang melihatnya hanya tertawa tipis dan langsung menyerap semua mutiaranya. Tentu dengan begini kekuatan Lord Mu Yun pun berhasil ditingkatkan. Dan juga ia berhasil keluar dari formasi segelnya tadi. Di sana Lord Mu Yun juga tak mau memperpanjang masalah dan berniat untuk segera pergi. Sementara si master tadi, jelas ia yang tadinya mencoba menahan Lord Mu Yun di dalam segelnya, kali ini malah dia sendirilah yang dibuat kewalahan. Waduh. Tak hanya itu, melihat Lord Mu Yun yang berhasil lolos, bahkan sampai keluar dari lembah gunturnya, ia masih sedikit tak percaya. Tapi pada akhirnya ia malah tertawa tipis, karena katanya semuanya ini sudah ditakdirkan oleh surga. Kemudian si master pun menghampiri Li Ji dan malah memerintahkan, di mana mulai sekarang semua murid lembah gunturnya akan berlatih di kolam guntur tak peduli siang dan malam. Karena memang itu untuk kepentingan mereka sendiri agar bisa menguasai teknik sejati dari lembah gunturnya, yaitu teknik 10.000 guntur. Sontak Li Ji yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali.
Namun ketika ia mau pergi, si Master juga mengingatkan kalau beberapa waktu lagi dunia akan mengalami sebuah perubahan besar yang membuat para pahlawan pun akan bangkit semua. Dan oleh karena itulah ia menyuruh mereka untuk berlatih agar bisa ikut menggila jika waktunya sudah tiba. Waduh. Tak hanya itu, ia juga bilang kalau lembah gunturnya ini akan berpindah ke puncak Tongtian. Jelas Li Ji yang tak tahu apa-apa, ia pun sedikit menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi si Master hanya mengatakan kalau bencana besar akan segera datang dan segelnya pun akan segera rusak. Bahkan menurut prediksinya hal itu akan terjadi dalam waktu kurang dari setengah tahun lagi. Tentu jika waktunya sudah tiba, mungkin benua Zhongzhou ini sudah dikuasai oleh klan Rou. Sontak Li Ji yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget dan bergegas menyampaikan perintahnya kepada semua pasukan. Namun lagi-lagi si Master menahannya dan kembali mengatakan, di mana ia bilang selama bertahun-tahun ini ia sudah terikat oleh sebuah segel yang membuat ia pun harus tinggal di kolam guntur. Tapi mungkin sekaranglah saatnya untuk keluar dan menemui beberapa teman lamanya. Tak hanya itu, ia juga menyerahkan kolam gunturnya dan juga beberapa masalah lain kepada Li Ji dan Li Yunzi atau ketua lembah. Sementara di sisi lain, atau lebih tepatnya di Aliansiun, di sana Lord Muyun yang sudah pulang langsung menanyakan kepada Moyang soal sekte darah bayangan dan juga tanah suci Ciao. Moyang bilang kalau sekte darah bayangan sepertinya tak bisa menahan diri. Berbeda dengan tanah suci yang menurutnya masih aman-aman aja. Karena memang mereka sendiri memiliki warisan yang cukup kuat dibandingkan dengan sekte yang lain. Alhasil karena salah satu dari 3 utusan Rou kemarin sudah turun tangan, Lord Muyun pun langsung memerintahkan agar semua pasukannya lebih siap dan memperhatikan keselamatannya masing-masing. Dan kemudian mereka pun bergegas bubar. Namun di saat bersamaan, Siming dan Yufan pun malah datang dan juga masuk ke ruangan dari Lord Muyun. Sontak Moyang yang melihatnya juga sedikit penasaran dan ikutan masuk. Yang ternyata di dalam Lord Muyun berhasil menggunakan guntur 9 surgawi untuk menggabungkan api surgawi. Tentu dengan metode ini bola guntur apinya berhasil ditingkatkan menjadi versi ketiga dan juga semakin sempurna. Bahkan ia yakin kalau ini akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Namun jelas Moyang yang melihat mereka sangat antusias tadi, ia malah sedikit menyinggungnya karena memang itu bukanlah mereka yang membuatnya. Alhasil kedua orang ini pun merasa tersinggung dan terjadi sedikit kejar-kejaran. Waduh. Tak lama Lord Muyun pun akhirnya muncul. Tentu menyadari kalau bola gunturnya sudah di-upgrade ke versi ketiga, ia pun juga sangatlah senang. Terlebih lagi kekuatan gabungan dari api surgawi dan guntur 9 surgawi, keduanya juga sama-sama di kelas 1. Jelas ia pun juga beranggapan dengan bola gunturnya ini ia pasti bisa membunuh Raja Rou walaupun sudah di ranah nirvana tingkat ke-6. Kemudian karena aliansiunnya ini belum berpartisipasi dalam perselisihan kekuasaan, jadi Lord Muyun juga kembali menyuruh Moyang untuk mempromosikan bola guntur terbarunya ini. Tapi tentu harganya akan naik 2 kali lipat dari sebelumnya kecuali untuk aliansinya yaitu Gerbang Yusian dan Aula 3 Pilar. Sedangkan di tempat lain atau di sekte darah bayangan, terlihat salah satu bawahan datang dan melaporkan kepada master sektenya kalau klan Rou sudah semakin kuat. Master sekte atau Meng Yifan yang mendengarnya, ia hanya menyuruh para bawahannya untuk membeli bola guntur dari Lord Muyun. Karena memang tanpa bola tersebut, sekte mereka tak akan bisa bertahan. Namun lagi-lagi para bawahan mengingatkan kalau Lord Muyun sudah meningkatkan harganya menjadi 2 kali lipat. Karena memang bola gunturnya ini sudah di-upgrade ke versi ketiga yang katanya bisa membunuh praktisi di ranah nirvana tingkat ke-6. Sontak Meng Yifan yang mendengarnya, tanpa diduga ia malah tak protes sama sekali. Bahkan ia langsung menyuruh para pasukannya ini untuk segera membeli bola tersebut. Kemudian ia pun pergi ke suatu tempat dan menghampiri Meng Guangling atau anaknya yang sudah disegel beku. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan Meng Yifan dari sekte darah bayangan. Di sana ia yang melihat anaknya sudah disegel beku juga cukuplah sedih. Terlebih lagi Meng Guangling ini ternyata juga sudah meninggoy ya lur ya.
Tapi jelas sebagai seorang ayah, ia rela melakukan apapun untuk membangkitkan anaknya itu. Bahkan untuk yang kali ini, ia akan memberikannya kekuatan yang tak terbatas. Di mana terlihat sang ayah langsung membawa anaknya ke sebuah kolam poison dan meminta bantuan leluhur dari sekte darah bayangan untuk membantunya dalam memadatkan mayat darah. Yang tanpa diduga leluhurnya beneran mau membantu. Bahkan terlihat anaknya yang tadinya sudah meninggoy sekarang malah bangkit kembali dengan berubah wujud sebagai Raja Darah. Waduh, ngeri nih. Stylenya udah kayak Clenro lagi ya kan. Sedangkan di depan dari sekte darah bayangan terlihat dua Raja Roh sudah membawa banyak pasukan untuk menjatuhkan sekaligus mengambil alih sekte darah bayangan. Tapi sayangnya di saat bersamaan Meng Guangling dengan mode Raja Darahnya pun akhirnya muncul. Sontak Raja Roh yang melihatnya sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya karena memang kekuatan dari Guangling benar-benar meningkat pesat. Sedangkan Guangling sendiri melihat kekuatan dari dua Raja Roh ini yang tidak terlalu buruk. Ia pun malah mengeluarkan teknik pengendalinya dan berniat menjadikan mereka berdua sebagai bonekanya. Jelas Raja Roh yang melihatnya langsung dibuat panik dan mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya hal itu sia-sia. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun harus dibuat tunduk dan dijadikan boneka oleh Guangling. Sontak Guangling yang melihatnya juga langsung memerintahkan dua Raja Roh ini untuk membunuh pasukan dari klan Roh-nya sendiri. Yang sudah jelas para pasukannya tak bisa berbuat banyak dan satu persatu pun mulai menghilang. Sedangkan di sisi lain, Master Lembah Guntur kemarin ternyata ia pergi ke suatu tempat dan menghampiri ketua dari Tanah Suci Ciao. Di mana Tanah Suci ini pernah disinggung adalah sekte Shen atau sektenya Ciwi-Ciwi ya lur ya. Jelas ketua Tanah Suci yang melihat kedatangan dari Master Lembah Guntur, ia juga sedikit bertanya-tanya. Si Master bilang kalau segel di kolam gunturnya sudah rusak. Jadi tujuannya ke sini hanya untuk menemui teman lamanya. Sontak ketua Tanah Suci yang mendengar kalau segelnya sudah rusak pun juga cukuplah kaget. Tapi si Master hanya bilang kalau ini sudah ditakdirkan. Terlebih lagi ia sendiri juga tak mampu untuk membunuh Lord Muyun yang kemarin ada di sana. Melainkan Lord Muyun sendiri malah berhasil menerobos ke altar jiwa tingkat ketiga. Sedangkan ketua Tanah Suci sendiri ia mencoba menenangkan dan mengatakan kalau segel di tempatnya masih aman-aman aja. Bahkan menurutnya para klan Roh tak akan bisa menerobos masuk. Alhasil si Master yang mendengarnya juga ikutlah senang. Namun di sana ia malah sedikit membahas masa lalu mereka yang membuat ketua Tanah Suci pun cukuplah kesal. Tapi pada akhirnya si Master mengalihkan pembicaraan dan mengatakan kalau tujuannya ke sini hanya untuk mengobrol saja. Di sana mereka pun malah membahas seseorang yang katanya setelah tubuhnya dibentuk kembali dengan aliran spiritual dari klan Roh, maka tubuhnya akan menjadi tubuh dewa bela diri yang murni. So, apakah yang mereka bicarakan ini adalah Meng Guangling tadi? Mungkin aja ya kan? Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau Lord Muyun akan membawa sebuah perubahan besar. Tentu membunuh atau membiarkannya, ketua Tanah Suci harus mencari tahu sendiri. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba ketua Tanah Suci ini malah batuk darah ya lur ya. Waduh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nona Xiao atau kakak dari Xiao Xingyu aka murid dari Lord Muyun, ternyata ia ada di Tanah Suci dan menyebut ketuanya dengan panggilan guru. So, seperti yang kita tahu semenjak peperangan melawan sekte Sheng Dan di part 25 yang kena takedown kemarin, Nona Xiao ini tak pernah muncul lagi. Tapi tiba-tiba ia malah muncul kembali dan berada di Tanah Suci Ciao. Di sana sang guru yang melihatnya juga hanya mengatakan, setelah menekan segelnya selama ratusan tahun, sekarang ia sudah berada di ujung jalan. Tentu demi keamanan Tanah Sucinya, ia pun berniat menyerahkan posisi gadis sucinya kepada Nona Xiao. Karena katanya Nona Xiao adalah orang yang paling cocok. Tapi jelas jika ia setuju, harga yang harus dibayar juga sangatlah mahal. Yaitu Nona Xiao harus menanggung kesepian seumur hidup atau menjomblo sampai tua ya lur ya. Waduh, serem juga nih. Sementara Nona Xiao sendiri melihat gurunya yang sudah benar-benar tak berdaya lagi. Di sana ia pun akhirnya memutuskan untuk setuju dan akan menggantikan posisinya.
Alhasil sang guru yang mendengarnya pun cukuplah senang. Bahkan ia juga langsung mewariskan 9 altar jiwanya kepada muridnya itu. Dan sebelum menghilang, ia pun juga mengatakan, mulai sekarang tanah suci Ciao dipercayakan kepada Nona Xiao. Sontak Nona Xiao yang melihat gurunya sudah tak ada, ia pun juga sangatlah sedih. Tapi meskipun begitu, karena ia sudah diberi kepercayaan penuh, mulai sekarang ia pun menyatakan kalau ia bukan hanya sekedar Xiao Yun'er, melainkan adalah gadis suci dari tanah suci Ciao. Sedangkan di tempat lain, Lord Muyun yang sedang bermeditasi, tiba-tiba ia pun malah terganggu, karena memang di saat bersamaan jantungnya pun malah berdebar. Tapi di sana ia mencoba berpikir positif dan beranggapan kalau ia sudah terlalu keras dalam berlatih. Kemudian menyadari kalau sekte darah bayangan, lembah guntur, tanah suci Ciao, serta gerbang Yuxian yang tak tinggal diam dalam urusan klan Rou ini, Lord Muyun juga beranggapan kalau serangan kedua dari klan Rou sudah digagalkan. Namun seketika itu juga ia malah dihampiri oleh ketua dari gerbang Yuxian, yaitu Tuan Yu Xingmu. Di mana Tuan Yu langsung mengabarkan kalau Pulau Tianxi mengalami perubahan drastis dan 72 pulau sudah meledak dalam semalam. Jelas tujuannya ke sini ingin mendengar pendapat dari Lord Muyun. Tapi Lord Muyun bilang kalau ini bukanlah urusannya, melainkan adalah urusan dari ketua Pulau Tianxi, yaitu Jun Wuxi. Tuan Yu yang mendengarnya juga mengatakan kalau itu memanglah benar. Namun yang harus mereka khawatirkan adalah 4 bagian utama dari benua Zhongzhou, di mana keempat segel utama ini semuanya sudah disegel oleh seseorang yang naik di atas benua Zhongzhou 10.000 tahun yang lalu. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya sangatlah kaget, karena memang 10.000 tahun yang lalu adalah waktu reinkarnasinya sendiri. Terlebih lagi beberapa formasi kecil yang diletakkan secara acak untuk menekan kekuatan jahat dulu, sekarang malah sedang berkembang di titik-titik tertentu. Sementara Tuan Yu sendiri ia kembali menjelaskan, di mana 4 segel utama itu berada, satu di Jurang Iblis, satu di Lembah Guntur, satunya di Tanah Suci Ciao, dan terakhir berada di Pulau Tianxi. Tapi sebenarnya 10.000 tahun yang lalu Pulau Tianxi ini tidaklah ada. Sampai 72 pulau ini baru muncul ribuan tahun yang lalu. Dan yang jadi masalahnya, kedua segel utama di benua mereka ini sudah retak semua. Tentu jika segel ketiga sampai retak juga, maka orang-orang di sisi lain pasti akan menerobos masuk. Yang ternyata senior yang mengkultivasi kantong Tianlah yang menyegel 4 bagian utama ini untuk melindungi benua Zhongzhou. Jelas ia sendiri sampai sekarang juga tak mengetahui sebenarnya apa yang ingin dilindungi dari benua ini. Tapi yang sudah pasti orang-orang dari luar sangat menginginkan hal-hal yang ada di sini. Tak hanya itu, karena Pulau Tianxi sedang tidak baik-baik aja, dan sekarang Lord Muyun juga dalam krisis penempaan altar jiwa. Jadi ia pun menyuruh Lord kita untuk pergi sementara waktu. Namun Lord Muyun malah mengatakan karena sudah kacau seperti ini, ia malah berniat untuk membuatnya lebih kacau lagi. Karena memang Jurang Iblis mengarahkannya ke pasukan dari klan Rou. Sedangkan di Lembah Guntur dan Tanah Suci Ciao, seingatnya kedua sekte itu akan mengarahkannya ke 3.000 dunia kecil. Dan terakhir Pulau Tianxi juga mengarahkannya ke klan Tulang. Sementara Tuan Yu sendiri ia malah mengingatkan untuk beberapa waktu ke depan Lord Muyun sudah harus memadatkan lapisan keempat dari altar jiwanya. Karena menurutnya ketika bencananya sudah terjadi, semua kekuatan utama pasti akan turun tangan. Terlebih lagi akan ada penampakan api surgawi dan guntur sejati surgawi yang diperebutkan semua orang. Lord Muyun yang mendengarnya juga mengiyakan. Cerita berlanjut, di mana setelah mengobrolkan bencana yang akan datang kemarin, Xin pun berpindah memperlihatkan keadaan di sekte Sengdan. Di sana ketua sektenya yaitu Seng Wuyi mengetahui kalau Pulau Tianxi sudah hancur. Ia pun langsung menawarkan agar Jun Wuxi tinggal di sini, karena menurutnya jika mereka bersatu maka mereka akan sangatlah kuat. Jun Wuxi yang mendengarnya ia juga tak keberatan sama sekali. Tapi tentunya Seng Wuyi juga mengingatkan untuk tidak terlalu serakah dalam hal bendaro, karena memang di setiap segel di benuanya pasti akan ada benda tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Lord Muyun dan beberapa orang-orangnya malah pergi ke 72 pulau untuk mengecek situasinya dan memasuki segel di sana. Tapi sesampainya di sana, Lord Muyun yang melihatnya juga dibuat kaget.
karena memang di dalam laut tersebut malah ada sebuah formasi. Terlebih lagi menurut informasi yang ia dapat, 72 pulau ini dulunya munculnya secara tiba-tiba. Jelas dengan itu ia pun semakin ingin untuk memeriksa segel yang ada di pulau ini. Namun di saat bersamaan Jun Wuxi dan beberapa bawahannya pun juga datang ke tempat itu. Sontak Lord Muyun dan kakek Wan yang melihatnya langsung sedikit menyinggungnya dan hampir terjadi pertarungan. Tapi sayang seketika itu juga tak hanya Jun Wuxi, terlihat Meng Yifan dari sekte darah bayangan juga akhirnya tiba. Tentu mereka yang melihatnya cukuplah kaget karena ternyata Meng Yifan ini sudah berada di ranah nirvana tingkat ke-7. Sedangkan Yifan sendiri mengetahui kalau Jun Wuxi bergabung dengan sekte Shengdan, ia pun juga sedikit menyinggungnya karena menurutnya Wuxi lebih baik bergabung dengan sekte darah bayangan. Namun lagi-lagi di sela-sela obrolan mereka itu, kali ini giliran dari keluarga Yunlai yang datang ke sana. Sontak mereka yang melihat perwakilan keluarga Yun hanya datang seorang diri, awalnya sedikit meremehkannya. Tapi jelas Yun Xinfeng ini tidaklah seorang diri. Tentu seketika itu juga muncul beberapa rekannya yang salah satunya adalah Qi Xinyu. So jadi Qi Xinyu ini adalah ibu dari Wang Xinya ya lur ya. Di sana ia yang melihat Lord Muyun juga langsung mengingatkan agar Lord Muyun memperlakukan anaknya dengan baik. Jelas jika tidak ia sendiri pasti tak akan melepaskannya. Waduh. Lord Muyun yang mendengarnya juga hanya mengiyakan. Sedangkan Wuxi sendiri melihat semuanya malah ngobrol santuy, ia langsung memutuskan untuk turun terlebih dulu dan memeriksa segel tersebut. Sontak Meng Yifan yang melihatnya juga tak tinggal diam dan bergegas menyusulnya. Sementara Lord Muyun, ia kembali dihampiri oleh Qi Xinyu yang lagi-lagi mengingatkan. Meskipun Lord Muyun adalah ketua aliansi Yun, tapi ia tetap tak bisa mengambil banyak resiko. Dan oleh karena itulah ia menyuruh agar Lord Muyun tetap berada di dekatnya. Jelas satu-satunya alasan kenapa ia melakukan ini bukan karena perhatiannya, melainkan karena anaknya yang menyukai Lord Muyun kita. Waduh. Lord Muyun yang mendengarnya ia hanya mengatakan kalau Xinya dan ayahnya yaitu Patriarch Wang sampai saat ini mereka masih baik-baik aja. Yang pada akhirnya mereka semua pun langsung masuk bersama. Kemudian terlihat di luar perwakilan dari Lembah Guntur dan Pavilion Juxian pun akhirnya tiba juga. Jelas ketua Lembah Guntur yang melihat Patriarch Pavilion Juxian, ia hanya mengingatkan agar tak macam-macam dengan Lord Muyun. Tapi sayangnya Patriarch Pavilion menolak akan hal itu karena memang sebelumnya anaknya sudah dibunuh oleh Lord kita. Dan oleh karena itulah tujuannya datang ke sini untuk membalaskan dendamnya itu. Waduh, Lord Danger nih. Dan kemudian mereka berdua pun bergegas masuk. Sementara Tuan Yu sendiri terlihat ia hanya memantau dari kejauhan. Tapi tak lama ia dihampiri oleh Master Lembah Guntur yang mengatakan kalau inilah yang diinginkan oleh Tuan Yu, di mana ia malah membuka satu persatu segel benua. Tuan Yu yang mendengarnya hanya mengatakan dari ketiga segel utama tak ada satupun yang rusak karenanya. Tentu karena ia juga tak yakin segel keempat bisa bertahan, jadi lebih baik seperti ini. Si Master yang mendengarnya ia juga sudah menyadari cepat atau lambat segel di sini pasti akan rusak. Tapi kenapa Tuan Yu malah mempercepatnya dan tambah mengacaukannya? Jelas karena sudah seperti ini ia pun hanya berharap agar Tuan Yu tidak menyesal. Tapi lagi-lagi Tuan Yu hanya mengatakan selama dia baik-baik aja maka ia tak akan menyesal sama sekali. Tentu hidup dan mati di seluruh benua Zhongzhou tak ada hubungan dengannya. Jelas ia sendiri hanya perlu menjaga serta melindungi orang-orang yang ia sayangi. Kemudian karena si Master sudah terlanjur ada di sini, jadi Tuan Yu juga meminta bantuannya untuk menjaga dan mengawasi orang-orang yang sudah masuk ke dalam segelnya. Sedangkan di dalam segelnya terlihat Lord Muyun malah tertinggal dan terpisah oleh rekan-rekannya. Tak hanya itu, ketika ia merasa bingung, tiba-tiba Lord Muyun malah diserang oleh Patriarch dari Pavilion Juxian. Tapi untungnya Lord kita masih bisa menghindari serangan itu. Jelas melihat Patriarch Juxian yang menyerangnya secara diam-diam, Lord Muyun juga sangatlah marah. Sementara Patriarch Pavilion Juxian sendiri tentu tujuannya ke sini tak berubah dan akan membalaskan dendam anaknya.
Sontak Lord Muyun yang mendengarnya hanya tertawa tipis, karena katanya jika saja setahun yang lalu Patriarch Pavilion Jusian ingin balas dendam, kemungkinan ia pasti akan melarikan diri. Namun sayang, karena Doi ingin balas dendamnya hari ini, takutnya ia tak akan pernah berhasil. Karena memang kekuatannya saat ini sudah sangatlah kuat. Bahkan ia juga sudah berada di ranah Nirvana tingkat keempat ya lur ya, wede. Namun jelas Patriarch Pavilion Jusian yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali. Terlebih lagi ia sendiri juga sudah berada di ranah Nirvana tingkat keempat. Alhasil dengan ini pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Terlihat di sana mereka berdua sama-sama langsung bertarung serius dan mengeluarkan teknik andalannya masing-masing. Di mana Patriarch sendiri langsung menggunakan teknik 9 tangisan hantu, sedangkan Lord Muyun dengan pedang barunya ia mencoba mengcounter teknik tersebut. Yang sudah jelas teknik tangisan hantu dari Patriarch tadi masih bukanlah apa-apa. Bahkan kali ini malah ia sendirilah yang harus terkena serangan telak. Sontak Patriarch yang melihatnya sangatlah marah. Di sana ia langsung mengeluarkan bola api guntur milik Lord Muyun dan berniat meledakannya. Tapi sayangnya hal itu malah sia-sia. Yang ternyata sebagai pembuat dari bola tersebut, Lord Muyun sudah menyetingnya sedemikian rupa, di mana cara memicu dan meledakannya tergantung dengan keinginannya. Tentu meskipun 1000 bola yang dilemparkan, tapi jika ia tak mengizinkannya untuk meledak, maka bola tersebut tak akan pernah meledak. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengambil bola yang dilempar tadi dan melemparkannya balik kepada Patriarch itu. Patriarch yang melihatnya kali ini ia benar-benar sangatlah panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayang Lord Muyun tak mau melepaskannya begitu saja dan kembali memberikan serangan terus-menerus. Dan ketika ia mau memberikan serangan akhir, tiba-tiba malah ada batu besar yang menabrak Patriarch Jusian sehingga membuatnya terjatuh ke dalam lautannya. Sontak Lord Muyun yang melihatnya juga cukuplah kaget. Namun karena ini adalah kemenangannya, jadi ia tak terlalu memperdulikannya. Cerita berlanjut, di mana setelah memasuki jurang di bawah laut kemarin, di sisi lain kita diperlihatkan keadaan para Clenro. Di sana menyadari kalau para master dari kekuatan utama benua Zhongzhou telah memasuki lautan Pulau Tianxi, utusan Ro pun juga sangatlah marah kepada para jenderal-jenderalnya. Karena katanya rencana dari 4 kaisar rohnya sudah dikacaukan oleh mereka. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh semua jenderal tersebut untuk masuk juga ke jurang itu dan memantau musuh-musuhnya. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana setelah mengalahkan Patriarch Pavilion Jusian kemarin, tiba-tiba ia melihat sebuah portal yang terbuka. Yang ternyata portal itu dari para jenderal Ro tadi. Jelas melihat pasukan klan Ro yang sudah datang ke sini, Lord Muyun pun memutuskan untuk mengikutinya. Di sana terlihat ketika Lord Muyun mengikutinya, tiba-tiba ia malah mendengar suara pertarungan. Yang ternyata di dasar dari lautnya, kakek Wan sedang bertarung dengan Jun Wuxi dan pasukannya. Sontak Doi yang melihatnya cukuplah kaget, karena ternyata kakek Wan juga terpisah. Sementara kakek Wan sendiri, di pertarungan awalnya ia masih bisa mengatasi para musuhnya itu. Tapi sayang karena musuhnya terlalu banyak, ia juga dibuat kewalahan. Yang ternyata Jun Wuxi dan tetua Wu Feng dari sekte Shengdan ini, mereka masih tak percaya kalau ini adalah kakek Wan yang asli. Karena memang menurut yang mereka tahu, kakek Wan sudah meninggalkan benua Zhongzhou 10.000 tahun yang lalu. Bahkan mereka sampai menganggap kalau kakek Wan ini hanyalah orang asing yang menyamar. Waduh. Sontak kakek Wan yang dituduh sebagai KW, ia pun langsung membuktikan kapabilitasnya dan menghancurkan serangan mereka. Di sana Lord Muyun yang melihatnya juga hanya tertawa tipis dan berniat menonton pertarungannya. Tapi sayangnya di saat bersamaan Lord Muyun pun melihat kedatangan dari Bai Zanfeng, di mana Bai Zanfeng ini adalah pendekar pedang dari sekte Shengdan. Tentu menyadari kalau kakek Wan akan dikeroyok, kali ini Lord Muyun pun juga tak tinggal diam, di mana ia langsung melemparkan bola guntur apinya ke arah dari para jenderal Ro tadi. Alhasil jenderal Ro yang menerima serangan itu, mereka pun langsung menuduh kalau Jun Wuxi dan kawan-kawan lah yang menyerangnya. Tapi lagi-lagi ketika mereka mau bertarung, kali ini malah tetua Cixin Yula yang turun tangan.
Sontak Lord Muyun yang melihatnya juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya kenapa harus dia yang turun tangan. Waduh. Sedangkan Tetua Qi sendiri, ia langsung menyuruh beberapa ketua lain untuk segera keluar dan tak usah bersembunyi lagi. Karena memang klan Rou ini adalah musuh bersama. Yang ternyata sedari tadi Yun Xin Feng, Lei Yunzi, dan Meng Yifan juga sedang menonton pertarungan dari kakek Wan ya lur ya. Waduh. Sementara para jenderal Rou ini melihat musuh yang terlalu banyak, mereka pun juga dibuat ketar-ketir dan bahkan sampai melarikan diri. Sontak semua yang melihatnya juga tak tinggal diam dan memutuskan untuk mengejarnya. Di sana ketika kakek Wan mau ikut mengejar, Lord Muyun malah menahannya dan mengajaknya ke suatu tempat. Jelas kakek Wan yang menyadari kalau dari tadi Lord Muyun sudah terpisah, ia juga cukup marah. Terlebih lagi barusan ia hampir saja dikeroyok oleh para musuhnya. Jelas jika saja di pertarungan tadi ada Lord Muyun, mereka pasti menang dengan mudah. Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan kalau tadi ia baru saja mengalahkan Zhong Yuan atau Patriarch dari Pavilion Yuxian. Tentu untuk musuh yang lain dari keluarga Yun, sekte Seng dan Pulau Tianxi dan sekte Darah Bayangan pasti akan ia atasi semua. Tapi jelas tidak untuk sekarang, melainkan menunggu segelnya terbuka dulu. Sontak kakek Wan yang mendengar soal membuka segel, ia pun cukuplah kaget. Namun Lord Muyun bilang kalau segelnya itu adalah jalan bagi klan tulang untuk memasuki benua Zhongzhou. Dengan begitu tak hanya ada klan Rou, melainkan akan ada klan tulang juga. Di sana ia pun langsung menyuruh kakek Wan memasang sebuah pertahanan untuk mereka. Karena memang ia sendiri akan mengeluarkan bola guntur apinya dan mencoba menghancurkan segel di sana. Terlihat ketika Lord Muyun melemparkan bola gunturnya, jurangnya pun langsung runtuh. Bahkan juga langsung terbelah dan membuka sebuah jalan baru. Yang tanpa diduga di bawah dari jurang tersebut ada sebuah bangunan megah yang disebut segel selama ini. Jelas para ketua dari semua sekte yang melihatnya cukuplah kaget karena ternyata tempat penyegelan 10.000 tahun yang lalu beneran ada di sini. Tak hanya itu, mereka juga dibuat kaget dengan kemampuan seseorang yang mampu membangun segel ini dengan sangat mewah. Karena memang di zaman dulu sangat sulit untuk membuat bangunan megah. Sementara Lord Muyun dan kakek Wan terlihat mereka malah bersembunyi dan memantau dari kejauhan. Yang ternyata seseorang yang membuat bangunan ini bahkan menyegelnya 10.000 tahun yang lalu adalah Lord Muyun sendiri ketika ia masih menjadi Raja Peri dulu ya lur ya. Dan hal ini juga lah bisa menjadi bukti kenapa Lord Muyun cukup kaget ketika Tuan Yu membicarakan soal segelnya di part 57 kemarin. Jelas Lord Muyun juga tak menyangka kalau ia akan datang ke sini lagi. Sedangkan Jun Wuxi yang melihatnya ia malah tak mau basa-basi lagi. Bahkan ia langsung berniat untuk membuka segelnya dan menelusuri tempat tersebut serta mencari harta karunnya. Sontak semua yang melihatnya juga tak tinggal diam dan bergegas menyusul masuk ke sana. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana kakek Wan yang masih menganggap kalau Lord Muyun ini adalah murid dari Raja Peri juga. Ia langsung mengatakan kalau segel ini dibangun oleh gurunya 10.000 tahun yang lalu. Waduh. Dimana dulu istana ini dapat menampung puluhan ribu orang dan pertahanannya juga sangatlah kuat. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya hanya tersenyum tipis. Yang pada akhirnya mereka berdua pun juga ikut masuk ke sana. Sesampainya di dalam melihat kedatangan dari Lord Muyun, Jun Wuxi dan Tetua Wu Feng yang memang memiliki dendam pun langsung mengejarnya dan berniat untuk membunuh Lord kita itu. Lord Muyun yang melihatnya juga tak keberatan sama sekali. Bahkan sebagai pembuat segelnya, ia sudah mengenali tempat tersebut dan meledakkan beberapa jebakan yang ada di sana. Tak hanya itu, karena mereka berdua lah yang ingin membuat masalah duluan, jadi Lord Muyun juga dengan senang hati meladeni dan akan mengeksekusinya satu persatu. Aduh, hajar Lord. Alhasil dengan ini pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana terlihat walaupun 1 versus 2, tapi Lord Muyun masih bisa mengimbangi bahkan mendominasi pertarungannya.
Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di pertarungan. Di sana di sela-sela bentrokannya, Jun Wuxi pun malah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Yang ternyata Jun Wuxi ini bukan hanya sekedar ketua dari Pulau Tianxi, melainkan ia merupakan anak dari Raja Klan Tulang atau Pangeran ke-6 dari Klan Tulang ya lur ya. Sontak mereka yang melihatnya cukuplah kaget. Terlebih lagi wujudnya juga sudah berubah. Sementara Jun Wuxi sendiri ternyata tujuannya bergabung dengan sekte Shengdan hanya untuk memanfaatkannya agar ia bisa membangkitkan lagi klan tulangnya yang saat ini sudah disegel. Tak hanya itu, tanpa diduga di sana ia malah menyerang tetua Wu Feng terlebih dulu karena katanya ia tak mau membiarkan tetua Wu Feng menyebarkan identitasnya. Bahkan ia juga tak segan-segan untuk mengeksekusi tetua Wu Feng di tempat itu ya lur ya. Waduh, ngeri nih. Kemudian jelas ia pun langsung berniat untuk mengeksekusi Lord Muyun juga. Sementara Lord Muyun yang mendengarnya ia masih terlihat santuy dan langsung mengeluarkan kedua api surgawinya. Sontak Jun Wuxi yang melihatnya pun ia juga tak gentar sama sekali. Bahkan ia malah ingin merebut api tersebut agar ia bisa menjadi raja dari klan tulang yang berikutnya dan memerintahkan semua iblis yang ada. Waduh. Alhasil dengan ini pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang tanpa diduga bola guntur api milik Lord Muyun tak mempan sama sekali di hadapan dari Jun Wuxi. Tapi meskipun begitu, Lord Muyun juga tak kehabisan akal. Di mana melihat Jun Wuxi yang bacot gaming, ia pun langsung memanfaatkan situasi dan mengurung Jun Wuxi di dalam sebuah api surgawi. Sontak Jun Wuxi yang melihatnya benar-benar dibuat panik. Terlebih lagi Lord Muyun juga menyadari kalau klan tulang ini memiliki kemampuan meregenerasi bagian tubuh. Dan oleh karena itu Lord Muyun berniat untuk menghancurkan Jun Wuxi secara penuh. Jelas Jun Wuxi yang tadinya sosokan pun sekarang langsung dibuat tak berdaya dan memohon agar ia diampuni. Lord Muyun yang melihatnya hanya mengingatkan kalau ia ini adalah penguasa dari 3000 dunia kecil. Tentu untuk membunuh seorang anak raja dari klan tulang bukanlah hal yang sulit. Terbukti tanpa ragu lagi Lord Muyun dengan api surgawinya langsung mengeksekusi Jun Wuxi dan menghilangkannya dari dunia. Waduh, hajar Lord. Namun ketika pertarungannya sudah selesai, tiba-tiba tepat di belakang dari Lord Muyun malah ada seekor hewan anjing raksasa dengan muka sangarnya. Sontak Lord Muyun yang melihatnya juga sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya dari mana asal hewan tersebut. Di sana melihat hewannya yang sangatlah sangar, Lord Muyun juga berniat untuk menyerangnya. Tapi tanpa diduga ketika ia mau menyerang, seketika itu juga hewannya pun langsung tunduk dan tak berani macam-macam. Yang ternyata setelah diingat-ingat lagi, anjing di depannya ini adalah binatang suci peliharaannya dulu, yaitu anjing lolongan bulan yang bernama Xiaohei. Jelas Lord Muyun yang tadinya cukuplah kesal, sekarang malah sangatlah senang. Terlebih lagi hewan peliharaannya juga masih mengingat dirinya. Di sana meskipun dengan muka yang cukup sangar, tapi ternyata hewan tersebut sangatlah lucu dan mau mengikuti perintah dari Lord Muyun ya lur ya. Tak hanya itu, ternyata si anjing ini juga bisa bertransformasi menjadi kecil dan beneran menjadi hewan yang lucu. Tentu Lord Muyun yang menyadari kalau Xiaohei ini selalu menunggunya di istana ini juga cukuplah senang dan sedikit terharu. Yang pada akhirnya mereka pun berniat pergi. Namun sayang di saat bersamaan tiba-tiba malah ada tetua Qi yang sedang dikejar-kejar oleh Meng Yifan. Yang ternyata Meng Yifan ingin merebut sebuah lonceng dari tetua Qi. Jelas tetua Qi yang melihatnya langsung menolak. Terlebih lagi Meng Yifan juga sudah melakukan tindakan kejam kepada anaknya sendiri untuk dikuasai oleh raja darahnya. Sontak mendengar tetua Qi membahas soal anaknya, Meng Yifan pun semakin kesal. Bahkan kali ini ia langsung menyerang tetua Qi. Alhasil dengan ini pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan.
Yang sudah jelas Tetua Chi pun cukup kewalahan menghadapi pemimpin dari sekte darah bayangan ini. Di sana Meng Yifan yang melihatnya ia masih mencoba untuk merebut lonceng tersebut karena ternyata lonceng itu adalah sebuah artefak surgawi. Tapi lagi-lagi Tetua Chi tetap menolak memberikannya. Bahkan kali ini ia malah membunyikan loncengnya dan berniat memberikan Meng Yifan pelajaran. Namun sayangnya di saat bersamaan Xiao He atau anjing dari Lord Muyun tadi malah muncul dan merebut lonceng tersebut. Yang ternyata lonceng yang mereka dapatkan itu memang merupakan milik Xiao He. Jelas Lord Muyun yang melihatnya ia langsung memasangkan lagi loncengnya ke leher dari Xiao He. Sementara Tetua Chi yang melihat Lord Muyun masih ada di sini, ia pun malah menyuruhnya untuk segera keluar saja. Tapi jelas karena keadaannya sudah seperti ini, Lord Muyun pun langsung menolak. Terlebih lagi Meng Yifan yang memang ingin membalaskan dendam anaknya juga tak akan membiarkan Lord Muyun pergi. Lord Muyun yang mendengar Meng Yifan membahas-bahas soal anaknya, ia pun juga hanya mengingatkan kalau Meng Yifan juga sudah banyak membunuh orang-orang dari keluargamunya. Namun Meng Yifan hanya mengatakan kalau semua kehidupan dari keluargamu tak sebanding dengan kehidupan dari anaknya. Waduh. Alhasil lagi-lagi pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Tapi tanpa diduga sebelum bertarung Lord Muyun malah hanya menyuruh Xiao He untuk menghadapi cecungu ini. Sontak Tetua Chi yang melihatnya benar-benar dibuat kaget dan beranggapan kalau Lord Muyun sedang bercanda. Namun jelas Lord Muyun tidak sedang bercanda. Terbukti Xiao He yang tadinya masih di mode bocil sekarang langsung bertransformasi lagi ke mode sangarnya. Tentu hal itu membuat Meng Yifan pun cukuplah kaget dan langsung memberikan serangannya terus-menerus. Tapi sayangnya semua serangannya itu tak ada apa-apanya di hadapan dari Xiao He. Bahkan Xiao He malah menelan serangan dari Meng Yifan. Waduh, udah kayak makanan aja bagi dia ya kan? Sontak hal itu membuat Meng Yifan pun sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya anjing seperti apa yang ada di hadapannya ini. Sementara Lord Muyun sendiri melihat Meng Yifan yang bahkan tak bisa menandingi anjing peliharaannya, ia langsung meremehkannya dan berniat untuk mengeksekusi pria tersebut. Tapi tentu sebagai pemimpin dari sekte darah bayangan, Meng Yifan pun juga tak tinggal diam dan langsung menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di mana kali ini ia menggunakan metode rahasia yang sudah diwariskan oleh Tuan Raja Darahnya. Lord Muyun yang melihatnya ia malah langsung menceritakan soal masa lalu dari sekte darah bayangan dulu. Yang katanya 10.000 tahun yang lalu semua orang di daratan ini sudah dikutuk oleh sekte darah bayangan. Sampai 10.000 tahun kemudian Raja Darahnya pun akhirnya bangkit. Tapi pada akhirnya sekte darah bayangan ini pasti akan meninggoy juga. Namun Meng Yifan yang mendengarnya ia masih merasa di atas angin. Karena memang metode rahasia ini adalah metode tertinggi yang ada di sekte darah bayangan. Terlebih lagi seluruh benua Zhongzhou sebentar lagi pasti akan segera menyatu. Dan oleh karena itulah ia tetap tak gentar sama sekali dan berniat untuk membunuh Lord Muyun kita. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya juga tak tinggal diam, yang membuat bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas Lord Muyun sebagai seorang raja peri tertinggi masih sangat mendominasi. Bahkan ia bisa menghancurkan senjata milik musuhnya. Sontak hal itu membuat Meng Yifan pun semakin marah. Terlebih lagi karena Lord Muyun lah rencananya untuk membangkitkan Raja Darah Bayangan sudah gagal total. Bahkan kali ini ia harus mengorbankan anaknya sendiri untuk membangkitkan raja tersebut. Sedangkan Lord Muyun yang mendengar semua bacotan itu, ia hanya tersenyum tipis dan sangat siap untuk meladeni perlawanan dari musuhnya. Cerita berlanjut, di mana masih memperlihatkan pertarungan Lord Muyun versus Meng Yifan. Di sana Meng Yifan yang sudah sangat tersudut akhirnya mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu cairan kegilaan roh darah. Jadi teknik ini bisa dibilang merupakan teknik terlarang karena memang Meng Yifan menggunakan tubuh dan tulang orang lain untuk menambah kekuatannya. Jelas Lord Muyun yang melihatnya benar-benar sangatlah marah karena menurutnya Meng Yifan sudah menghina praktisi bela diri. Alhasil dengan ini pertarungan di antara mereka pun kembali dilanjutkan.
Terlihat di sana dengan kekuatannya yang sudah di-buff ini, Meng Yifan pun lumayan bisa mengimbangi dan menahan semua serangan dari Lord Muyun. Tapi sayangnya tak bisa dipungkiri, ia masih belum bisa untuk menahan teknik naga dari Lord kita. Sontak melihat pertahanannya yang berhasil dihancurkan, ia pun benar-benar sangatlah kesal. Sementara Lord Muyun sendiri, ia sedikit meremehkan Meng Yifan yang katanya selama bertahun-tahun ini tak berkembang sama sekali dari segi kultivasinya. Meng Yifan yang mendengarnya, ia malah tertawa tipis dan sedikit memuji Lord Muyun yang katanya sama seperti ayahnya. Tapi sayangnya masa lalu dari ayah Lord Muyun sendiri tidak terlalu bagus. Bahkan Meng Yifan malah menceritakan sedikit masa lalu dari ayah Lord Muyun yang selama ini tak pernah diketahui. Jadi ternyata dulu keluarga Yun itu ingin menerima ayah Lord Muyun sebagai menantunya. Tapi katanya sang ayah malah sombong dengan bakatnya. Dan setelah memasuki jurang iblis, tak tahu kenapa kultivasi dari ayah Lord Muyun langsung dihapuskan oleh patriarch keluarga Yun, yaitu Yun Sengkong. Tak hanya itu, ibu dari Lord Muyun juga hanya dikurung dan tak diperbolehkan untuk bertemu. Jelas ia juga mengatakan soal cerita ini mungkin Li Zhenzi, Putri Xin, serta Yun Xinfeng atau patriarch muda keluarga Yun lah yang mengetahui soal detailnya. Sontak Lord Muyun yang baru mengetahui soal ini juga cukuplah kaget. Sementara Meng Yifan sendiri melihat Lord Muyun yang sedikit lengah, ia pun langsung memberikan serangannya. Tapi untungnya Lord Muyun bergerak cepat dan berhasil menghindari serangan itu. Tentu melihat musuh yang cukup licik, Lord Muyun pun benar-benar marah dan berniat untuk mengeksekusinya menggunakan teknik naganya. Meng Yifan yang melihatnya, ia malah masih bacot gaming dan mengatakan karena roh naga inilah ayahnya dulu dihapuskan oleh Yun Sengkong. Tak hanya itu, katanya Yun Xinfeng lah yang menyuruh Yun Sengkong melakukannya. Namun sayangnya belum selesai ia menceritakan, teknik naga dari Lord Muyun langsung mengeksekusinya di tempat itu. Alhasil dengan ini bisa dipastikan kalau pertarungan papan atas berhasil dimenangkan oleh Lord Muyun. Di sana para cecunguk yang baru saja datang juga langsung ketakutan setelah melihat anjing peliharaannya. Waduh. Kemudian Lord Muyun pun mengingatkan tetua Qi untuk berhati-hati karena memang dalam 10.000 tahun ini banyak sesuatu berbahaya yang berdatangan ke aulanya. Setelah itu Lord Muyun pun dengan keras mengatakan kalau sebenarnya ia sudah mengetahui kalau Yun Xinfeng berada di aula ini. Sontak tetua Qi yang mendengarnya cukuplah kaget karena memang Yun Xinfeng itu adalah orang yang kejam. Bahkan dari segi kekuatan ia lebih kuat dari Meng Yifan dan juga Jun Wuxi. Tentu ia mengingatkan agar Lord Muyun berhati-hati dan tak boleh meremehkannya. Tapi tenang, Lord Muyun tak pernah meremehkan musuh, melainkan ia hanya memprovokasinya. Yang pada akhirnya setelah semuanya selesai, mereka pun melanjutkan lagi untuk menjelajahi aula tersebut. Sementara di depan aula atau di pintu masuknya, terlihat para pasukan dari berbagai sekte tanpa diduga sudah meninggoy semua. Yang ternyata di sana sudah ada 2 orang misterius yang memang ingin menangkap mereka semua. Bahkan mereka juga mengetahui kalau di dalam aulanya sedang terjadi sedikit kekacauan. Waduh. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana mereka sudah sampai di suatu tempat dan melihat sebuah tangga yang sangat tinggi. Tentu tanpa basa-basi lagi Lord Muyun pun bergegas menaikinya. Sedangkan tetua Qi sendiri ia pun mulai curiga dan memiliki perasaan aneh, di mana ia beranggapan seolah-olah Lord Muyun ini adalah raja di tempat ini yang sedang berpulang kampung. Waduh, bisa tepat gitu ya, emang feeling cewek nggak main-main ya lur ya. Tapi terlihat ketika mereka mau naik ke atas, tiba-tiba Xiao He malah menghentikannya dan mengatakan kalau di atas sangat bahaya. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya pun langsung menyuruh Xiao He untuk menjaga tetua Qi serta menjaganya ke tempat yang aman. Sementara ia sendiri akan tetap naik ke sana. Xiao He yang mendengarnya awalnya ia tetap melarang Lord kita itu. Namun tentu Lord Muyun meyakinkan kalau ia pasti akan baik-baik aja. Yang pada akhirnya Xiao He pun setuju untuk menjaga serta membawa tetua Qi ke tempat yang aman. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana sesampainya ia di lantai atas, ketika itu juga Lord Muyun pun langsung disambut oleh seekor roh naga berbrand. Jelas Lord Muyun selaku pemilik dari aula ini, ia pun langsung mengetahui soal naga tersebut. Di mana katanya 10.000 tahun yang lalu roh naga ini hanyalah sekedar roh biasa.
Tentu melihatnya yang bisa bertumbuh sampai ke titik ini, ia pun juga cukuplah kaget. Sejadi nama naga ini adalah Heyu Yinsui ya lur ya. Sontak si naga yang melihat Lord Muyun bisa mengetahui semua itu juga sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya apa hubungan Lord Muyun dengan Master Istana ini. Waduh. Namun tentu Lord Muyun tak mau mengatakannya kalau ia sudah berinkarnasi. Sedangkan si naga sendiri ternyata 10.000 tahun yang lalu ia sangatlah marah kepada Lord Muyun yang sudah memenjarakannya di tempat ini. Bahkan jika ia bertemu lagi, ia pasti akan mengeksekusinya. Waduh, Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan jika pada saat itu si naga tidak dipenjarakan, mungkin ia sudah dikendalikan oleh orang lain dan bahkan sudah meninggal. Di sana terlihat Lord Muyun juga langsung menunjukkan semua kekuatannya di hadapan dari sang naga. Dari api surgawi teratai ungu, api surgawi 10.000 hantu, guntur 9 senjati sampai petir 7 warnanya. Sontak si naga yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget dan menanyakan siapa Lord Muyun sebenarnya. Tapi lagi-lagi Lord Muyun tak mau menjawabnya dan malah mengatakan kalau ia tidak menempa altar jiwa tingkat kelimanya ini karena ia membutuhkan naga tersebut. Di mana altar ketiganya sendiri sudah diisi oleh guntur 9 tadi. Sedangkan altar keempat ia sudah menyiapkan banyak bahan surgawi dari harta dan bumi. Dan tentunya untuk si naga sendiri ia dibutuhkan agar bisa mengisolasi guntur sejati dan petir 7 warnanya sehingga layak untuk dijadikan altar jiwa tingkat kelimanya. Sontak si naga yang mendengar semuanya ia pun sangatlah marah. Tapi di sana Lord Muyun hanya mengatakan semenjak si naga datang ke aulanya ini ia sudah ditakdirkan untuk menjadi pengorbanannya. Waduh, hajar Lord. Jelas si naga yang mengetahui kalau di depannya ini adalah Lord Muyun, ia malah tak percaya sama sekali. Karena memang Lord Muyun yang ia kenal sudah menjadi peri dan kekuatannya bahkan 100 kali lipat dari Lord Muyun yang sekarang. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya awalnya cukuplah kesal. Tapi di sana ia mencoba bersikap tenang dan mengatakan apapun yang si naga miliki itu artinya sudah menjadi miliknya juga. Karena memang aula ini sejatinya adalah milik dirinya. Terlihat di sana tanpa basa-basi lagi Lord Muyun pun langsung mengeluarkan sebuah formasi pedang dan mengurung naga tersebut. Jelas ia lagi-lagi mengingatkan di dalam aula ini ia sebagai pemiliknya adalah segalanya. Widih. Kemudian ia pun juga langsung mengeluarkan kedua api surgawinya untuk menyerap naga tersebut. Sementara di tempat lain atau di luar dari jurangnya terlihat Master Lembah Guntur dan Tuan Yu yang memang sedang berjaga-jaga. Mereka tiba-tiba dihampiri oleh utusan Ro yang mengatakan kalau sebentar lagi benua Zongzu akan kedatangan klan tulang. Tentu ia hanya mengingatkan di mana pada saat itu Li Zhenzi atau Master Lembah Guntur ini pernah masuk ke tanah suci dari klan rohnya. Dan sekarang keadaannya malah sudah berbalik, di mana tanah manusianya lah yang dimasuki dan bahkan diserang oleh klan asing. Sedangkan Master Lembah Guntur yang mendengarnya ia malah terlihat pasrah. Karena memang formasinya sudah hancur dan mereka hanya bisa menunggu kedatangan dari klan tulang. Kemudian utusan Ro yang mendengarnya ternyata tujuannya ke sini bukan untuk bertarung, melainkan hanya ingin bacot saja. Tentu seketika itu juga ia pun berniat pergi. Tapi jelas Tuan Yu yang melihatnya ia tak membiarkannya begitu saja dan mencoba menyerang utusan Ro. Namun lagi-lagi karena Master Lembah Guntur tak bergerak sama sekali, utusan Ro pun tetap bisa melarikan diri. Sontak hal itu membuat Tuan Yu pun sangatlah kesal dan sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata Master Lembah Guntur ini benar-benar sudah pasrah dengan kekacauan dari benua mereka ya lur ya. Waduh. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya klan tulang akan beneran datang ke sini ataukah akan digagalkan oleh Lord Muyun? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Hahaha. Arigatou.